karena kita mau mengadakan AMA dengan salah satu proyek yang sudah pastinya udah lolos kurasi dari tim Dex Capital, dan menurut kami ini proyek yang sangat-sangat keren ya teman-teman ya. Seperti apa proyeknya nanti sebentar lagi kita akan diskusi banyak dengan CEO-nya langsung sama tim juga. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mulai acaranya, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Izin Bro Roni, kita berdoa dulu. Ya, semoga acara malam hari ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Mungkin di sini Bro Roni sebelum presentasi bisa perkenalkan dulu Bro. Background-nya Bro Roni sama partnernya juga sekalian. Dan kemudian ya mungkin sedikit ya teman-teman ya sebelum saya lempar ke Bro Roni. Jadi Bro Roni ini seorang anak muda yang kalau menurut beliau sih sangat sukses ya, karena di bisnis konvensional beliau sangat banyak punya apa istilahnya kayak semacam kerajaan bisnis lah gitu loh kan, dari properti itu enggak. Kemudian kemarin juga, dan beliau sangat berpengalaman di bursa ya, di pasar bursa Bro ya. Jadi istilahnya ya semoga nanti dengan pengalaman jam terbang beliau bisa membawa proyeknya benar-benar minimal bisa jadi tuan rumah lah di negeri sendiri Bro, dan kalau bisa berbicara di global juga gitu loh. Nah seperti apa konsep proyeknya, waktu dan kesempatan saya langsung silakan Bro Ron. Ya, maybe kita perkenalan dulu ya. Mungkin saya di sini Ronijang. Saya sendiri di sini seperti katakan Bro tadi, kita memang sudah banyak sekali di bisnis konvensional sebelumnya. Konvensional itu adalah di property real estate, kita juga ada di construction, dan kebetulan perusahaan kita juga sudah TBK, sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Jadi, dan kita juga pemain capital markets. Jadi kita tahu banget yang namanya Bursa Efek, tahu banget yang namanya shares dan sebagainya. Sehingga kita mau mengadopsi nih seluruh konsep-konsep konvensional tadi dipadukan dengan konsep kripto yang terdigitalisasi ini. Sehingga harapannya adalah seluruh proyek-proyek kripto yang kita berikan nantinya bisa aman, safe investment, dan juga pastinya cuan buat semua orang gitu dong ya. Nah, saya sendiri Ronijang, dan besides is actually my partners. He's stays for so long in the UK. Maybe Frank, you can introduce yourself a little bit. Yeah, hello everyone. Good evening. My name is Frank Lee. I am the co-founder of Motorworks. Also, I am graduated in a PhD degree with an economic degree. Yeah, that's my major. So in the past 20 years, I am an angel investor. So I have invested more than 20 projects. So I have a quite strong background of the investment, also the ecosystem model. Actually, we still have another partner who is in China. His name is Bill. Bill has a quite strong crypto project background. Yeah, actually, our team have a very good background network and the knowledge of the crypto projects. Also, the crypto is very new in Southeast Asian countries because Ronnie is Indonesian. So actually, we have a special feeling, special emotion about the Indonesian people, Indonesian users. So we hope we can bring a very brilliant project to Indonesian users. So today, Ronnie here, he can speak Bahasa. Sorry, I cannot speak Bahasa, so it's better like Ronnie to introduce and answer Frank's questions. So we try my best to bring the information to everyone here. Thank you. Ya, oke. Jadi izin boleh share screen ya, kawan-kawan di sini ya. Saya share screen sebentar. Share screen, start broadcast. Ya, apakah di layar sudah bisa kelihatan ya presentation-nya? Sudah aman Bro. Aman sudah. Ya? Oke. Aman. Oke, jadi mungkin awal-awal gini aja. Jadi kita tahu kan bahwa di Indonesia pastinya banyak dong orang-orang yang berkendara setiap harinya.
Dia bisa berkendara motor, berkendara mobil, ataupun berkendara yang lainnya, naik pesawat, mungkin naik sepeda, naik Gojek, naik Grab, dan sebagainya, hampir setiap hari nih. Nah, jadi selama ini, mungkin kalau orang berkendara, kesannya kan selalu, waste my time, saya buang-buang waktu di jalan. Kebanyakan begitu kan ya. Nah, Motoverse ini konsepnya adalah membuat kita menjadi produktif. Bagaimana supaya orang itu bisa menghasilkan uang pada saat dia berkendara. Gimana sih caranya? Caranya simpel aja. Jadi langkah-langkahnya pertama adalah pertama dengan membeli NFT kita. Jadi sebetulnya Motoverse-nya adalah sebuah aplikasi yang bisa kawan-kawan rekan-rekan download di App Store ataupun di Google Play, di mana nantinya bisa beli NFT-nya nih. Nah, NFT ini tersebut nantinya akan kawan-kawan pakai di dalam aplikasi tersebut. Lalunya, kawan-kawan tinggal berkendara saja, berkendara di dunia nyata nih, berkendara di real world, berkendara apakah itu mau ke shopping mall, apakah itu mau ketemu pacar, apakah mau meeting ketemu siapa, berkendara saja. Setelah selesai berkendara, akan memperoleh token yang bisa langsung ditukar menjadi USDT ataupun US dollar untuk bisa mendapatkan real profit. Jadi, gambaran simpelnya adalah seperti itu. Nah, kalau di layar bisa kelihatan nih kawan-kawan. Jadi kan NFT kita itu ada beberapa macam tipe. Memang kita mengambil konsep adalah motor ataupun motocross. Jadi konsepnya adalah hampir seluruh populasi di Indonesia, kita bilang sekitar 70-65%-nya semua berkendara motor ataupun bisa menggunakan motor. Sehingga kalau kita bilang yang namanya market size di Indonesia, kita bilang minimum 200 million people atau 200 juta orang yang setiap harinya berkendara dengan menggunakan motor ataupun berkendara dengan metode lainnya. NFT kita buat sangat unik, ada berbagai tipe NFT yang bisa kawan-kawan dapatkan di aplikasi kita, yang nantinya tiap-tiap NFT tersebut bisa menghasilkan uang yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi, untuk pertama kalinya di dunia, NFT kita itu bisa berfungsi mirip seperti kondotel ataupun bisnis seperti properti, di mana kalau kita beli NFT ini bisa memberikan kita yang namanya yield atau recurring income setiap hari, bahkan setiap bulan dan setiap tahunnya. Inilah yang membuat NFT kita agak sedikit berbeda nih dengan yang lain. Kalau NFT yang lain mungkin ada istilahnya game to earn, play to earn, dan sebagainya. Itu hanya berkecimpung saja di dunia game. Tapi kita betul-betul memastikan kalau ini bisa menjadi aplikasi yang dipakai oleh kawan-kawan setiap harinya on every daily basis gitu ya. Nah, pastinya kalau kita ada yang namanya game, kita kan kepingin yang namanya kalau kawan-kawan berkendara kemana-mana itu menghasilkan uang, tapi kan harus fun begitu ya, harus everything has to be fun gitu loh. Jadi supaya bisa fun di dalam game elements kita itu nantinya akan ada strategi-strateginya nih, bagaimana kawan-kawan bisa berdiskusi bersama, rembuk bareng, bahkan ada perlombaan bersama bagaimana caranya meningkatkan status NFT tersebut sehingga NFT itu akan menjadi mesin pencetak uang yang lebih efisien. Jadi NFT nantinya punya level, NFT nantinya bisa di-upgrade dan sebagainya. Sama seperti kawan-kawan mau upgrade motor ataupun upgrade mobil nih. Semakin di-upgrade tentu saja harga jual berikutnya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, nantinya tentu saja karena konsep kita adalah menggabungkan antara dunia digital dengan dunia nyata, sehingga NFT kita itu nantinya pada saat kita dekat dengan area landmark seperti katakanlah kalau kita ngomong Bali lah ya, dekat dengan GWK, mungkin dekat dengan airport, dekat dengan mall Galeria dan sebagainya, nantinya akan airdrop Lucky Box. Ini akan membuat aplikasi kita itu betul-betul bisa terintegrasi dengan berbagai landmark tidak hanya di Bali saja, bahkan bisa di seluruh penjuru dunia, begitu ya. Nah, nantinya kawan-kawan bisa juga coba aplikasi kita, user interface kita bikin sesimpel mungkin. Jadi, kalau kebanyakan games dan sebagainya mungkin hanya bisa run dengan spesifik application atau spesifik handphone ataupun spesifik computers kan ya. Kalau dengan aplikasi kita bahkan dalam tanda kutip handphone jadul aja bisa pakai. Karena yang kita lakukan di sini adalah ini aplikasi atau game ini untuk semua orang, tidak hanya untuk kalangan yang punya handphone canggih saja, tapi handphone yang biasa saja bisa run this application dengan sangat simple banget ya. Nah, pastikan pertanyaan kawan-kawan adalah, Pak, kalau saya, mungkin jangan Pak kali, panggil Bro aja ya. Bro, kalau misalkan saya ini sudah beli NFT-nya, how can I earn? Gimana caranya saya bisa mendapatkan profit dari game ini? Caranya simpel aja, ada 3 cara. Yang pertama adalah drive to earn, atau berkendara untuk menghasilkan. 3 langkah saja. Yang pertama, beli NFT-nya. NFT kita di sekitar $100, and then you start to drive, jalan aja.
berkemudi saja di dunia nyata, mau itu ke mall kah, atau ke Alfamart kah, ataupun mau beli susu, ataupun mau ketemu pacar, atau ketemu suami istri. Setelah selesai berkendara, langsung directly bisa ditukar menjadi US dollar. Jadi caranya gampang sekali. Artinya apa kawan-kawan? Potensi hampir seluruh pengemudi Gojek dan Grab ini adalah salah satu user base-nya. Jadi kita bisa bayangkan the size of market yang bisa kita ciptakan di dalam aplikasi ini. Nah, mungkin buat kawan-kawan yang, aduh, kenapa sih kok saya harus beli NFT segala ya? Kalau misalkan saya nggak ada duitnya gimana nih? Oh, tenang aja, kita ada konsepnya rent to earn. Sama kayak seperti di dunia nyata kita mau sewa sepeda. Jadi kalau kawan-kawan ini yang nggak kepingin spend money di NFT-nya, untuk pertama kalinya NFT ini bisa disewakan. Jadi kawan-kawan bisa sewa ke orang yang punya NFT-nya, nanti kawan-kawan tinggal berkendara saja. Setelah berkendara, nanti mendapatkan token yang hasilnya bisa di-sharing langsung dengan si pemilik NFT-nya. Jadi tidak harus beli NFT-nya untuk bisa menghasilkan uang. Tanpa beli NFT-nya pun bisa menghasilkan profit di dalam Motoverse ini. Dan yang cara berikutnya adalah mint to earn. Jadi ingat, NFT kita ini kan seperti properti ya. Kalau kita beli properti, katakanlah kita beli apartemen. Kalau kita renovasi apartemennya, kemudian kita tambahkan fitur-fitur di dalam apartemennya, maka pada saat apartemen itu dijual, harganya pasti lebih tinggi. Hal itu juga kita lakukan di sini. Jadi di dalam NFT kita, nanti ada yang namanya levels. NFT kita bisa kita padukan dengan NFT lain untuk menciptakan NFT yang lebih bagus lagi kualitasnya. Sehingga dari pembelian NFT itu sendiri akan ada potensial untuk capital gain pada saat kawan-kawan menjual NFT ini ke luar. Dan ini bonus nih, cara terakhir untuk mendapatkan profit dari aplikasi ini adalah kalau misalkan kawan-kawan dapat tokennya, kalau tokennya ditahan atau di stake, maka dia akan memperoleh interest rate sekian persen yang pastinya jauh lebih tinggi daripada bunga bank yang bisa langsung kemudian di exchange atau ditukarkan ke US dollars nih. Nah, dan di dalam game kita ada yang namanya in-game wallet, jadi sangat mudah. Kapanpun itu mau berkendara, misalkan kawan-kawan ke Bandung ataupun keluar kota, at any time dia bisa menghasilkan profit. Misalkan nih, saya mau jalan-jalan sama pacar, ketemu di mall. Saya mungkin pakai aplikasi ini berkendara, nanti saya dapat tokennya langsung saya exchange ke US dollar, duitnya saya pakai buat beli hadiah atau kado buat pacar saya. Nah, itu bisa. Jadi, kita ini real time. Kita tidak konsepnya seperti investment yang lain, di mana kita harus tunggu berapa hari, ataupun berapa bulan, ataupun berapa minggu. Di sini langsung bisa mendapatkan real profit di dalam aplikasi itu sendiri. Di dalam game ini juga kita akan charge namanya tax and fee, yang boleh dikatakan cukup kecil. Ini nantinya sudah kita place di dalam our white paper yang bisa kawan-kawan pelajari di aplikasi kita ya. Nah, token kita akan ada dua tipe, yang namanya pertama adalah Miles dan Moto. Saat ini kawan-kawan kita sedang dalam tahap private sales untuk yang token Miles. Nah, mungkin kawan-kawan sering banget kan lihat proyek-proyek kripto ya. Kita di sini hanya meng-issue 1 miliar token saja, jadi jumlahnya nggak banyak. Token kita jumlahnya hanya 1 miliar saja. Tujuannya apa? Sama seperti saya punya perusahaan TBK. Jumlah saham TBK saya sekarang adalah 1 miliar 250 juta lembar saham. Kita mau menjaga supaya harga token ini betul-betul dijaga tidak sampai turun atau tidak sampai naik, sehingga tidak sampai naik terlalu tinggi, itu juga bahaya. Sehingga nantinya dengan adanya limitation token ini, maka diharapkan harganya bisa sangat-sangat stabil. Ini cukup standar ya, Moto Distributions basically adalah hampir seluruh daripada token ini kita betul-betul dedikasikan for the users, dan yang terpenting adalah adanya social charity feedback. All 10% of our profit, setiap profit yang kita dapatkan di dalam Motoverse ini akan kita berikan kepada charity foundation, sehingga kawan-kawan yang betul-betul terlibat dalam pembelian atau penjualan token ini juga turut berkontribusi memberikan 10% kepada foundation charity, orang-orang yang kurang mampu, orphanage, ataupun para yatim piatu, terutama orang-orang yang terdampak pada COVID-19 kemarin. Nah, NFT kita itu cukup spesial, karena nanti di akhir daripada presentation kita akan announce siapa saja yang kita sudah partner with. Jadi kita akan ada yang namanya community event, karena kita berpartner dengan para artis-artis. Jadi yang pegang NFT kita, yang pegang token kita, itu memiliki special access nih kawan-kawan. Special access ini bisa dipakai untuk fans meeting invitation, ataupun bisa bersama-sama berkendara dengan para Harley Davidson punya community, dan sebagainya. Jadi betul-betul yang mempunyai NFT ataupun token kita ini betul-betul mendapatkan special perlakuan lah gitu ya dari kita punya community. Nah, mungkin
untuk roadmap-nya, kita saat ini sedang yang namanya private sales. Harga kita bisa dikatakan cukup murah, sehingga kalau kawan-kawan misalkan ingin berpartisipasi dalam private sales kita, nanti bisa cek our Instagram, our social media, dan sebagainya untuk betul-betul mempelajari produknya, mengetahui produknya. Begitu sudah nyaman, nanti kawan-kawan juga bisa langsung beli private sales-nya di Instagram ataupun social media kita yang lainnya. Nah, ini mungkin yang paling penting ya di dalam sebuah project crypto, who's behind it? Siapa sih orang-orang di balik daripada project crypto ini? Pertama, yang tengah itu adalah saya, Jang Roni. Saya juga founder daripada Esler Group. Perusahaan saya sudah TBK di Indonesia. Bedanya adalah kalau kita TBK, artinya seluruh data kita termasuk sudah transparan gitu. Jadi seperti konsepnya decentralized. Jadi kalau kita sudah TBK, artinya apapun yang kita lakukan itu kita selalu terbuka dan transparan. Kita tidak bisa anu-nino lah begitu ya. Office kita ada di Mega Kuningan, Noble House Tower. Kalau kawan-kawan ada yang mau mampir, look at our office, our official office, mau mengetahui tentang produknya lebih lanjut juga, please welcome. We can help to facilitate. Kemudian ada Frank yang tadi sudah ngobrol dengan di depan. Frank adalah angel investors dan juga PhD doctorate di dalam ilmu ekonomi. Dan founder kita yang ketiga yang namanya Bill. Bill sendiri sudah menjalankan lebih dari 4 blockchain games dan 1 NFT trading platform. Sehingga terkait dari segi combination antara conventional market atau conventional business dengan capital market, dengan crypto atau blockchain community, kita sudah gabungkan menjadi satu di founder utama ini. Nah, partner kita di sini ada beberapa orang. Saya sebutkan yang pertama adalah Mas Ibnu Riza atau Mas Ibnu Sulistyo Riza. Beliau adalah ketua President Commissioner daripada IESPA atau Indonesian Esport Gaming Associations. Buat kawan-kawan yang kemarin pasti ikut di acara Palembang waktu Fornas yang bermain game, yang betul-betul ikut Esport Gaming Association ataupun yang ikut perlombaan game skala nasional maupun skala internasional, kalau di Indonesia harus daftar di IESPA dulu. Dan ketua IESPA adalah partner daripada kita. Dan Regi Sukmana juga partner kita. Beliau adalah Corporate Affairs di APJI atau Indonesia Internet Provider Associations dan juga Chief of Development di IESPA. Dan beliau juga cukup handal di dalam capital market karena beliau memiliki banyak sekali associations yang mengatur tentang IPO untuk bursa. Who's our backers? Yang pertama adalah kita adalah main partners dari Indonesian Esport Association. Ini terbukti dari kemarin kita sudah soft launch di Palembang di bulan kemarin yang betul-betul dihadiri oleh seluruh tim Fornas yang ada di Indonesia, dan juga karena kita menjadi main partnernya e-sport, seluruh event-event yang bersama dengan e-sport kita selalu hadir di sana, dan kita adalah selalu yang menjadi rekomendasi pertama oleh e-sport untuk gaming Web 3.0, terutama dengan konsep Motoverse di Indonesia. Dan tentu saja kita adalah kita diselect atau dipilih menjadi salah satu game dengan konsep Web 3.0 di Indonesia di dalam G20 di EWG atau Digital Economic Working Group. DEWG ini eventnya nanti yang paling dekat akan ada di Bali kawan-kawan. Jadi kalau kamu datang nanti di Hotel Mulia tanggal 28 sampai tanggal 1, 28 Agustus sampai tanggal 1 September ini kita akan ada di sana. G20 DEWG ini hanya dipilih 20 perusahaan saja. Notabene adalah perusahaan terbesar seperti Facebook atau Meta, Google, CTE, dan juga seluruh unicorn yang ada di Indonesia. Dan kita cukup beruntung bisa dipilih menjadi salah satu 20 perusahaan yang mewakili G20 Indonesia di ajang G20 nantinya di Bali. Dan ini juga salah satu achievement kita, rekan-rekan kawan-kawan. Jadi kita satu-satunya NFT project ataupun crypto project yang sudah di-approve oleh Koperasi EasyCorp, yang sudah di-approve juga oleh OJK Financial Institution. Sehingga orang yang nantinya mau beli NFT kita itu bisa untuk pertama kalinya bisa nyicil lewat koperasi. Ini adalah satu breakthrough pertama, terutama di Indonesia, di mana proyek itu lain biasanya tidak seperti itu, tapi kita selalu menggabungkan antara konsep konvensional dengan konsep digital ini, sehingga kepingin kita apa? Supaya investment kawan-kawan itu betul-betul aman dan nyaman. Jadi dengan backup kita dari EasyCorp, yang kita sudah signing bersama dengan mereka, ini menjadi tonggak pertama proyek kripto di Indonesia yang bisa terfasilitasi oleh Asosiasi Perbankan di Indonesia. Dan juga kemarin kita sudah mengakuisisi Revo, tepatnya di 2 bulan lalu, kita mengakuisisi satu perusahaan yang namanya Revo Driver. Revo Driver ini seperti Gojek, jadi konsepnya adalah mereka
cukup berkembang besar di sekitar area pinggiran, terutama di Serpong dan semuanya. Total sudah ada hampir sekitar 100.000 pengemudi yang sudah menggunakan aplikasi Revo Driver. Sehingga proyek kita bukan hanya proyek yang hanya sekedar konsep base saja, tapi kita betul-betul ingin memastikan bahwa community base ataupun marketnya sudah ada. Hal ini kita buktikan dengan mengakuisisi beberapa perusahaan dan juga bekerjasama dengan beberapa financial institution yang sudah ada. Dan tentu saja tidak lengkap namanya kalau sebuah proyek itu tidak ada backup untuk marketingnya. Kan pasti pada tanya dong, Pak, bolehlah proyek konsepnya sebagus apapun, tapi kalau tidak ada marketing strategi yang baik, bagaimana cara proyek ini bisa betul-betul masuk ke market? Oleh karena itulah kita berpartner dengan Reza Arab. Saya rasa kawan-kawan pasti tahu ya siapa itu Reza Arab. Kebetulan si Reza, teman kita, kemarin sempat manggung di Bali. Reza adalah salah satu dari Beard Genius, itu adalah seorang artis Indonesia yang kebetulan juga menjadi juri dari Indonesian Got Talent yang tayang di TV kawan-kawan masing-masing. Jadi Reza ini selain menjadi brand ambassador kita, beliau juga adalah promotor utama kita. Karena Reza tidak hanya masuk sebagai BA saja, dia juga masuk sebagai main promotor ataupun part daripada family Motoverse. Inilah yang membuat kita berbeda dengan brand ambassador lainnya, di mana kalau mungkin proyek-proyek kita lain itu hanya mengengage BA atau brand ambassador. Kalau kita betul-betul mengengage partnership yang deep dengan para selebgram top ini, terutama si Reza ya. Nah, ini kita ada selama masa pre-ICO ini, kita buka harga yang boleh dikatakan sangat murah. Per tokennya hanya 0,008 US dollar saja. Mungkin kalau kawan-kawan bandingkan, kalau saya sebagai pemain capital market, kita harus bandingkan tiga hal. Satu adalah proyek itu sendiri. Kedua, berapa banyak lembar saham sih yang diisukan, dalam hal ini berapa banyak token yang akan diisukan oleh developers. Kalau kita hanya sedikit saja, hanya 1 miliar token saja. Yang ketiga, harganya berapa? Karena dari harga dikalikan dengan total keseluruhan token, dengan potensial konsepnya, itu adalah menjadi total market cap daripada proyek ini. Sehingga kalau membandingkan proyek selalu dengan 3 itu ya. Nah, bisa bayangkan kalau kalian berinvestasi pada saat private sale atau pre-ICO ini, nantinya pada saat ICO minimum keuntungannya sudah hampir sekitar 3 kali lipatnya. Dan pada saat launch keuntungannya bisa hampir sekitar 5 kali lipat daripada pada saat kawan-kawan masuk di masa pre-ICO. Nah, banyak sekali kan yang bilang, wah bro, kalau proyek kripto, kalau proyek seperti ini kan banyak tuh, ada yang bikin game lah dan sebagainya. Tapi biasanya proyeknya naik cepat, turunnya cepat. Kita berbeda. Untuk pertama kalinya di dunia kripto, di dalam NFT ini kita padukan dengan yang namanya algoritma RIMA atau Risk Mitigation Algorithm. Apa itu RIMA? Jadi algoritma ini adalah algoritma artificial intelligence yang ada di dalam aplikasi kita, di mana nantinya dia akan terus mengupdate seluruh atribut yang ada di dalam NFT tersebut untuk memastikan bahwa jangan sampai kebanyakan user atau terlalu boros untuk sell tokennya. Jadi kita ada konsep yang namanya ini kalau di bursa itu risk mitigation. Jadi kita betul-betul pakai pertama kalinya konsep bursa efek kita memasukkan ke dalam NFT-nya. Ini adalah algoritma yang kita masukkan di dalam NFT-nya sehingga NFT ini tidak hanya sekedar digital certificate. NFT ini cukup pintar untuk mengetahui kapan when the market is up and when the market is down. Inilah yang membedakan kita dengan proyek-proyek NFT lainnya dengan adanya algoritma khusus ini. Ini tadi udah jelaskan ya. Nah, lalu mungkin kawan-kawan tanyakan, wah biasanya proyek kripto ini hanya sekedar proyek bikin saja nih, mungkin cuma mau take money quick dan sebagainya. Di sini kita ada yang kita buat yang namanya very detailed financial projections. Jadi kalau konsepnya begini, pada saat developer make money, then that is when also the user make money. Kita memastikan bahwa di dalam financial projection ini, bahwa liquidity coverage-nya harus selalu mencapai di atas 100%. Jadi ini sebetulnya kalau kawan-kawan melihat ya di angka warna kuning, itu bagaimana cara kita menjaga liquidity coverage per tahunnya di atas 100% adalah dengan financial projection yang betul-betul kita ukur, kita terarah, bahkan usernya pun akan kita batasi. Kita juga nggak boleh terlalu banyak user, kita juga nggak boleh terlalu sedikit user. Jadi, in a controlled environment, that is when a project is safe. Kita juga nggak kepingin project itu sampai membludak, banyak sekali yang masuk, sehingga nanti tidak terkontrol. Itulah yang menyebabkan banyak proyek-proyek gagal. Oleh karena itu, kita lakukan sebaliknya. From day one, kita kontrol minimum projection of 5 years, minimum harga tokennya always naik. Harga token yang paling atas ya. Ini yang membedakan kita juga dengan proyek-proyek itu lain. We have a very strong financial background. Oleh karena itu, we want to make sure
every single cent in and out of this project is accounted for. Nah, ini adalah estimated asset value pada saat kawan-kawan beli tokennya pada saat private sales, dan pada saat kawan-kawan betul-betul jual tokennya pada saat nantinya launch ataupun after launch. Jadi capital gain-nya akan didapatkan mulai dari 2,5 kali, 5 kali, 25 kali sampai bahkan 105 kali. Ya. Jadi mungkin kira-kira itu kawan-kawan. Basically yang mau kita buat di sini adalah tidak hanya sebuah game. Game ini boleh dikatakan seperti pasangan hidup rekan-rekan yang ada di dalam handphone. Setiap kali kawan-kawan berkendara, pergi kemanapun saja, selalu bawa aplikasi ini, dinyalakan dan dipakai, memperoleh profit sehingga every single person di Indonesia bisa menjadi produktif. Oleh karena itu kita yakin our user base will be large. Kita sudah memiliki foundation yang cukup kuat. Kita sudah bekerja sama dengan financial institution yang kuat. Kita bekerja sama dengan tim marketing yang kuat juga. Harapannya rekan-rekan di sini juga bisa menjadi bagian daripada Motoverse, memperoleh keuntungan yang besar karena masuk di awal. Dan apapun pertanyaan kawan-kawan yang ada pada malam ini akan coba saya jawab semaksimal mungkin. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk waktunya ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bro Ron. Wah, ini detail banget loh presentasinya Bro. Malah lebih detail daripada kemarin kurasi nih. Jadi kayaknya teman-teman pada bingung juga nih. Tinggal pengen invest aja di sini Bro. Cuma di sini menariknya gini Bro. Sedikit ya sebelum beli lempar ke teman-teman. Kan kita semua tahu bahwasanya sekarang kan untuk project crypto di Indonesia itu kan istilahnya gimana ya, stigma negatifnya kan sangat kental sekali Bro, betul nggak Bro? Nah, betul. Kira-kira gimana caranya untuk memenangkan hati hati para investor tuh Bro? Karena ya yang namanya investor kan ngomongnya kan ya paling yang namanya project cuman ya, bagus di awal aja, setelah itu mundur tanpa berita, tuh nggak Bro? Nah, cuman kalau di sini yang beli lihat di Motoverse ini kan Bro sudah bangun fundamentalnya, kayak aplikasinya sudah ready, terus usernya segala macam sudah tertarget loh. Beda dengan project-project yang akan coming soon kan seperti itu. Tuh nggak? Nah, kalau Bro sendiri sejauh mana nih optimisme seorang Bro Ron terhadap project ini bisa running, bisa jalan Bro? Iya, oke. Sebetulnya it's a very good question ya. Jadi pertama begini, kita kan melihat project itu ada yang namanya resiko gitu ya. Jadi kalau kita sebagai investor, saya sendiri kan investor, Frank sendiri juga adalah angel investor. Kita sama-sama lah dengan rekan-rekan ini sebagai investor. Pada saat kita mau invest in something, kita melihat resikonya. Orang kan pada bilang high risk high gain ya. Menurut saya itu agak sedikit salah. Don't invest in that type of investment. Jangan gitu. Karena kebanyakan pasti akan flop-nya. Tapi pada saat kita investasi, kita tuh lebih baik bikin checklist. Checklist ini adalah apakah proyek ini pertama background-nya gimana, foundernya siapa aja. Kebanyakan proyek itu adalah foundernya itu satu orang yang nggak jelas, kemudian orang yang dicari juga susah, gitu kan ya. Kalau kita sendiri di sini, we are open for anyone mau datang ke office kita offline, juga kita welcome banget. Office kita ada di Mega Kuningan, Noble House, lantai 36, nomor 11. Jadi anytime mau datang, oke saja. Itu pertama. Kedua juga, nama saya gampang di Google gitu. nama saya gampang di Google gitu. Nama saya di Google juga langsung muncul ya, Bro ya. Muncul. Kemudian saya itu juga adalah karena perusahaan kita juga sudah TBK ya di bursa. Jadi itu sudah mengurangi banyak sekali resiko yang ada. Karena kalau perusahaan sudah TBK itu artinya kan kita sudah dicap seumur hidup. Kalau ada apa-apa, tanggungan kita sampai ke pribadi gitu. Sedangkan yang lain kan hanya level perusahaan. Kalau kita benar-benar tanggungan ke pribadi. Bahkan di proyek ini saya pun adalah sebagai presiden direkturnya sendiri gitu kan. Itu pertama. Kemudian resiko apa lagi yang ada proyek kedua? Resiko adalah user base. Banyak sekali proyek itu namanya niche market. Mungkin ada istilah niche market adalah apa? Niche market adalah proyek yang kesannya bagus, tapi marketnya itu susah banget masuk. Sebenarnya kita ngomong seperti gaming platform ya. Gaming platformnya kelihatan nih, millennial generation dan sebagainya. Tapi menurut saya, market yang bagus itu adalah market yang betul-betul bisa memakai, bukan aplikasi, memakai barang ini setiap hari. Kalau kita ngomong aja deh, kita open aja ya, Gojek. Why? Kenapa Gojek bisa betul-betul berkembang? Karena dia aplikasi yang dipakai orang sehari-hari. Grab, kenapa bisa berkembang? Kenapa Tokopedia bisa? Kenapa bisa? Karena apa? Mereka aplikasi yang betul-betul kayak dompet sendiri, itu dipakai sehari-hari. Jadi user base-nya adalah sangat lebar sekali, tidak niche market, tapi betul-betul melebar, hampir semua orang bisa. Nah, kalau kawan-kawan tadi perhatikan presentasi kita, sebetulnya yang kita create itu mirip seperti yang namanya blockchain Gojek. Token kita ke depannya, itu
supaya token itu bisa value-nya naik. Token kita juga akan kita pakai nantinya untuk misalkan kawan-kawan kalau berkendara ke hotel atau berkendara ke Bali atau ke kota lain, nantinya token kita dipakai untuk diskon hotel, diskon untuk pesawat. Jadi token ini masih juga berhubungan dengan namanya berkendara tadi. Jadi berkendara ataupun traveling, pariwisata, apapun itu, bisa untuk nanti, karena kita ada Revo ya, kita kan sudah mengakuisisi Revo, itu kan sebetulnya Gojek, Revo itu adalah Gojek lokal. Jadi aplikasi kita itu nantinya juga akan terpakai tokennya untuk kawan-kawan mungkin beli roti ataupun beli makanan lewat aplikasi Revo ini. Itulah yang membedakan kita dengan CryptoLand, bahwa we are more than just online things. Kita memadukan antara online dengan real world nih. Jadi itulah yang membuat proyek itu sukses. Kalau hanya purely online, purely in the digital platform, menurut saya itu akan ada deadline-nya, akan ada come to the point, it burst, itu selesai gitu. Kalau ini kan kita enggak. Ini kita betul-betul mau bikin namanya everything yang kawan-kawan pakai sekarang, Gojek, Tokopedia, apapun itu, kita blockchain-kan jadi satu paket yang namanya Motoverse. Jadi itu adalah market base kita yang cukup kuat. Yang ketiga, apa sih proyek bagusnya kalau nggak ada marketing yang kuat? Kenapa sih Reza mau bareng dengan kita? Karena kita Reza itu bukan brand ambassador saja. Dia itu kan Chief Brand Officer. Kalau Chief Brand Officer artinya dia masuk di dalam infrastruktur kita. Dia tuh udah family Motoverse secara tidak langsung. Ya, karena kenapa Reza sendiri mau? Itu artinya adalah dia memiliki keyakinan kalau this project is very good. I love it. I want to come in. I will join. Jadi kita jadi Reza masuk bukan hanya sebagai monetary value saja, tapi dia melihat ini project can make me bigger, can make me big. Jadi promotornya sendiri itu sudah terengage dengan kita. Kalau Rezanya saja sudah terengage, apalagi followernya Reza. Begitu ya. Reza sendiri kan cukup terkenal lah ya dengan kalangan para anak-anak muda. Kenapa sih kita targetnya kok pakai Reza, kok bukan pakai notabene orang-orang yang lebih ke business profile? Karena konsep kita adalah aplikasi ini for all, for every Indonesian people. Kita nggak kepingin yang pakai ini cuma pemain kripto saja. Jadi kawan-kawan bisa ekspektasikan bahwa yang pakai aplikasi ini adalah seluruh orang Indonesia yang betul-betul setiap hari pakai berkendara ataupun kemana-mana. Begitu. Jadi itu yang dari segi marketing adalah kita make sure kalau marketing kita juga cukup strong. Jadi menurut saya konsep investment adalah kita checklist mitigation 3 tadi. Kalau 3 sudah tercek, artinya it's a low risk investment. Nggak ada di dunia ini namanya investment tidak resiko, itu nggak ada. Yang ada cuma deposito bank. Tapi itu pun harus cash business. Ya, jadi pasti ada resiko. Kita harus tahu. Tapi don't do high risk high gain. Tapi checklist all the risk yang menurut kawan-kawan tepat, udah nyaman, then you invest. Kira-kira begitu. Oke, thank you bro. Wah, ini malah makin dapat insight baru nih bro. Karena kalau dilihat secara konsep ini keren banget bro ya. Karena kan istilahnya apalagi yang namanya berkendara saat kondisi sekarang sih, siapa sih yang tidak berkendara gitu loh bro, di jalanan kan. Jadi dengan konsep ini walaupun dia macet ria segala macam pun ya mereka bisa make money itu loh nggak. Apalagi tadi dibilang kelebihan dari aplikasi yang bro bangun itu adalah setiap hari itu bisa langsung istilahnya langsung dapat reward loh nggak, berupa dalam bentuk USDT kan bro ya, dalam bentuk stablecoin kan bro ya. Betul, langsung USDT, langsung direct gitu. Jadi gampang banget dipakainya gitu. Oke bro, ini keren banget bro. Nah terus selanjutnya tadi kalau beli bisa garis bawahi, ini bisa langsung dapatkan kolaborasi partner dengan salah satu koperasi besar juga ada bro. Betul, itu betul. Gimana bro? Ini kan konsep yang baru bro ya, artinya baru kali inilah artinya salah satu lembaga istilahnya finance yang trust gitu loh bro sama project crypto tuh nggak sampai berani dia untuk istilahnya membackup bagi siapapun nanti yang menggunakan aplikasi tersebut. Begitu terkendala dengan modal untuk pembelian NFT-nya, dia bisa nge-backup gitu loh, nge-backing gitu loh. Betul. Nah, itu gimana tuh adanya bro? Istilahnya dulu ya bro ya. Jadi selama ini masalah utama proyek NFT ataupun kripto Indonesia adalah kripto ataupun NFT itu tidak bisa diakui sebagai aset di dalam neraca keuangan. Itu adalah problem selama. Jadi kalau tidak bisa diakui sebagai aset, artinya tidak bisa dijaminkan atau dikolateralkan ke financial institution. Itu sudah hukum matinya kemarin-kemarin nih. Oke ya. Nah, bedanya adalah kita dengan koperasi, kita ada yang namanya seperti equity swap gitu lah, equity swap. Jadi sebetulnya kita sendiri, jadi cash kita sendiri yang kita jaminkan ke sana. Ini yang membuat rekan-rekan tuh jadi merasa lebih nyaman kalau masuk di dalam investment. Jadi kayak, kita mau invest, kita mau beli NFT gitu kan ya.
saya nggak ada duit nih, saya pakai koperasi kan. Nah, koperasinya sih taunya adalah oke, saya tahu NFT ini punya value. Karena NFT ini punya yield yang tadi itu. Kita kan ada patok NFT itu punya yield sekian. Setiap harinya bisa dicek tuh. Untuk pertama kalinya, NFT kan selama ini cuma NFT paling cuma bisa di staking, kemudian nanti dijual. Ya kalau harga tinggi, kalau harga anjlok bagaimana? Kalau hype-nya sudah hilang bagaimana? Itu kan permasalahan NFT selama ini kan. NFT kita kan beda. NFT kita kan seperti mesin pencetak uang. Kalau kita jual mesin pencetak uang, bank akan melihat, oh, Anda cetak uangnya tiap hari berapa? Katakanlah kalau ini cetak uangnya dengan yield, katakanlah ya, 30% per tahun, maka bisa di-value sama financial institution. Saat bisa di-value, itulah saat dia memberikan drawdown loan kepada customer. Jadi itu yang membuat proyek kita bisa di-accept oleh mereka. Satu, karena sistem kita memang berbeda dengan proyek lain. Kedua, juga ada kontribusi dari founder-founder. Kita para founder-founder betul-betul memang pemain lama capital market dan juga pemain lama conventional business. Sehingga mereka lebih trust ke rekan-rekan seperti inilah, compare tuh yang nggak begitu jelas, kira-kira begitu. Oke bro, thank you bro. Ini kayaknya makin menarik project nih bro. Kita jumping dulu ke teman-teman ya. Kayaknya udah nggak sabar nih teman-teman. Ada mau nanya. Pertama ada Ed Kang Borong. Monggo Ed Kang Borong. Langsung aja pertanyaannya. Oh, oke, selamat malam. Malam bro. Pertanyaan saya ini ya. Tadi kan dikatakan bahwa bekerja sama dengan koperasi dan dapat membeli NFT dengan cara dicicil. Pertanyaan saya, apakah jika mencicil NFT akan dikenakan bunga juga? Dan apakah harga akan jauh berbeda jika kita membelinya secara cash? Itu aja. Oke, thank you. Thank you pertanyaannya bro. Langsung aja bro Ron. Pertanyaan yang bagus banget ya. Satu, betul akan kena bunga ya. Karena namanya semua pinjaman, financial institution apapun, mereka pasti perlu yang namanya profit gitu ya. Jadi where do they take the profit itu adalah dari bunga. Tapi pastinya bunga yang akan diberikan itu pastinya tidak akan setinggi bunga-bunga pinjol. Karena bunga pinjol kan bunga paling tinggi sekarang ya, 19% something yang sudah di approve OJK. Jadi bunga kita jauh di bawah bunga pinjol. Jadi kenapa sih ada bunga? Tujuannya adalah kalau itu bunga itu dipakai buat apa? Bunga itu kan adalah keuntungan daripada koperasi ataupun financial institution yang ada. Nah, tapi jangan lupa kalau rekan-rekan kan sebetulnya memperoleh yield yang lebih tinggi daripada bunga gitu loh. Yield yang kita berikan atau token yang kita berikan setiap harinya itu sebetulnya cukup untuk membiayai bunganya, bahkan untuk membiayai principal loan-nya. Kita konsepnya adalah sebetulnya dari aplikasi ini we want everybody to make money. Tujuannya adalah kita kan kenapa kita bikin tokennya nggak banyak sih? Kalau proyek lain kan token sebanyak-banyaknya supaya pada saat market value-nya tinggi, pada saat kita jual, developer jual, maka memperoleh untung besar. Kita nggak. Kenapa cuma 1 miliar? Tujuannya itu, we want the user to make money. Pada saat user make money, that is when we make money. Jadi kita make money-nya setelah user. Bahkan dari developer sendiri, lock-up period-nya jauh lebih panjang daripada user itu sendiri untuk terkaitnya lock-up period daripada developers. Jadi kita ingin memastikan user yang penting make money dulu, bukan developer. Kalau kita kepinginnya build community, our target itu bukan mau make money. Our target adalah build community. Pada saat kita punya community yang banyak, dengan aplikasi kita yang dipakai sehari-hari, make money-nya udah menjadi barang yang second, karena itu sudah pasti make money gitu. Tapi yang pertama adalah we build community, kira-kira begitu. Build community. Oke, mantap. Gimana bro? Daun bisa menjawab? Oke, terima kasih ya. Thank you nih bro. Thank you. Sama-sama, thank you. Oke, selanjutnya ada Bro Teddy Anugrah, monggo bro. Halo Bro Teddy. Halo, selamat malam semua. Malam. Bang, tadi itu kan kita NFT dapat incentive token ya? Betul. Jadi hitungannya itu per kilometer atau bagaimana Bang? Nah, jadi begini, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi konsep kita adalah kita hitung dari speed, kecepatan, dan juga distance lah, kilometer. Karena kilometer dengan waktu kan sama dengan kecepatannya. Nah, kita juga nggak pengen orang nanti pakai aplikasi ini malah kebut-kebutannya juga nggak pengen gitu. Jadi kita ada yang namanya optimum speed. Optimum speed itu nantinya adalah kalau pada saat kawan-kawan mencapai speed sekian, speed yang dalam tanda kutip adalah aman di jalan berkendara, maka nantinya tentu saja itu akan memperoleh token. Tujuannya juga adalah supaya memastikan kalau orang jangan sampai kebut-kebutan ya, kita mengajarin orang kalau nyetir motor jangan sampai terlalu ngebut-ngebut ya, reach this optimum speed supaya berkendara nyaman buat semua orang sehingga bisa memperoleh token yang lebih produktif. Kira-kira begitu. Jadi dicek dia gain profitnya dari optimum speed. Saat kita mencapai optimum speed yang diinginkan, katakanlah antara 5 sampai 60 km per jam, selama mencapai itu
dia akan menghasilkan token gitu. Oke, thank you bro. Gimana bro Teddy? Ya, terima kasih. Aman juga. Thank you bro Teddy. Ya, ini selanjutnya kita kedatangan investor India nih bro. Ada Ed Rohit, silakan Ed Rohit 130. Hai, halo. Malam Om. Malam. Ini Om, kan jika beli private sale itu kan pas launch harganya sudah kali 5 ya dari harga private sale. Nah, betul. Orang yang beli pas launch ini kan bisa dibilang harganya tinggi. Jadi ajang take profit dari orang private sale sama pre-sale. Lalu orang yang nyangkut ini dapat apa Om? Apakah tokennya bisa menghasilkan walaupun nilainya turun Om? Jadi begini, di dalam vesting plan kita, pada saat kita melakukan yang namanya pembelian private sales itu kan ada vesting period ya. Vesting period yang kita set itu adalah 20 untuk 20% kali 5 untuk masa kalau dia beli di private sales. Tujuannya adalah apa? Kita juga nggak kepingin kalau semuanya itu all exit at one time. Itu kita juga pasti jaga. Nah, tapi minimumnya adalah kita jaga adalah pada saat launch, artinya kan dia sudah regain capital balik atau sudah break even. Itu kan yang bisa dipegang. Karena dengan konsep vesting 20% tadi, gitu kan. Kalau konsep kita adalah kita cuma kepingin ambil cash sebanyak-banyaknya, kemudian exit pada saat launch, kemudian harganya jatuh, kita tidak akan mungkin bikin sistem seperti itu. Nah, itu satu. Kedua, apa sih yang membuat harga itu jatuh? Yang membuat harga itu jatuh kan ada yang namanya tadi liquidity itu kan. Liquidity yang tidak terhandle untuk orang yang pada sell. Itu yang jadi masalah harga jatuh. Nah, untuk menjaga itu, di dalam kita punya financial projection, ada sebanyak profit sebesar 35% yang kita kembalikan lagi ke liquidity pada saat setelah launch. Jadi profit kita pun kita balikin lagi ke liquidity di dalam our financial business plan-nya. Ini yang membuat harga token itu juga nantinya bisa menjadi stabil. Tujuannya adalah supaya ada kepercayaan nih dari para orang yang handle coin ini. Ya. Kedua adalah kebanyakan proyek itu harga jatuh adalah tokennya nggak kepake. They don't use the token at all. Karena token itu just orang ngomongnya ICO hunter lah. Kalau di bursa namanya IPO hunter, nih istilahnya ICO hunter. Yang beli cuman exit pada saat launch atau pada saat IPO atau pada saat launch day one. Nah, kita konsepnya kan bukan seperti itu. Konsep kita di sini adalah supaya token ini terpakai terus. Kenapa terpakai? Kita ada Revo. Yang membedakan kita adalah kita punya aplikasi namanya Revo. Revo ini dipakai sehari-hari juga buat orang berkendara. Kalau mau ke kampus atau ke sekolah atau ke kantor, orang kan juga perlu naik kendaraan. Perlu sewa seperti Gojek lah. Tapi yang di lokal gitu ya. Gojek kan hanya besar di kota besar. Karena ada itu, jadi token itu pasti akan terpakai terus. Sehingga chance untuk dia harganya jatuh akan lebih kecil dibandingkan dengan project lain yang dia tidak mempunyai foundation yang seperti itu. Yang tidak dipakai di dunia nyata. Project kita cukup yakin harga tokennya bisa stabil ataupun naik. Karena project kita tuh dipakai tokennya di dunia nyata. Itu yang membedakan kita dengan project-project lain yang hanya terpakai di dalam dunia digital saja. Dan terpakai di dunia nyata itu adalah terpakai dalam hal kebutuhan sehari-hari. Ini yang paling penting. Pada saat kita betul-betul bikin market komoditi, kita recreate commodity market sebetulnya ini kan. Barang kita ini untuk komoditas ataupun masyarakat yang biasa sehari-hari pakai. Itulah yang membuat token kita itu betul-betul bervalue sekali. Dan jumlahnya terbatas. Cuma 1 miliar token saja, nggak banyak. Di dunia bursa, 1 miliar saham itu sudah paling kecil. Sudah nggak ada lagi yang lebih kecil 1 miliar saham. Kira-kira. Mungkin jawabannya seperti itu. Thank you banget. Thank you so much, bro. Ya, terima kasih. Gimana, Om Rohit? Sudah bisa menjawab? Begini, Om. Itu kan misalkan nilainya turun, itu tokennya bisa buat pembayaran di dunia nyata ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, regulasinya belum memungkinkan, Om. Itu bagaimana, Om? Begini. Kalau kita ngomong kata-kata regulasi, sebetulnya nih, bro, kita kalau pakai voucher, pernah pakai voucher kan ya? Voucher apapun itu. Voucher itu sebetulnya adalah dalam tanda kutip, unquote itu token. Artinya apa? Ada di dalam ini kita buka saja ya, dalam kerjasama antara developer dengan vendors. Kita akan bilang ke vendors, ataupun katakanlah ke hotel X gitu ya. Kita bilang ke hotel X, Pak, we have potential market to bring to you. Kita ada potential market, katakanlah, kita bisa increase your occupancy 5%. Dari increase your occupancy 5%, of course kamu, oke dong untuk let go your 5%
profit atau 3% profit karena GOP hotel kan 40%. Kita orang properti, bro. Jadi kalau you let go 5% tapi gain 5% revenue, mereka pasti mau. Yang mereka gain 5% revenue, yang mereka lost 5% revenue itu lah yang kita kembalikan jadi token. Sebetulnya sama kayak voucher. Regulasinya apakah sudah ada? Regulasinya ada. Mekanismenya saja bukan dalam konsep nanti di dalam invoice tertulis berapa, tapi akan ada potongan gitu. Jadi konsepnya seperti potongan-potongan dan potongan. Kayak kita beli pakai voucher. Konsepnya seperti itu gitu. Oke, nangkep. Iya. Thank you ini bro. It's a very very good question. I love it. It's very keren deep. Ya. Love it. Oke. Mungkin bisa di-spill sedikit juga bro. Katanya beli dengar kan Bro Roni kan bakal ada planning kolaborasi dengan Gojek maupun dengan Grab bro. Untuk biar bisa pakai aplikasi ini gimana bro? Ya ini sebetulnya belum terdisclose ya, karena kita kan nggak enak kan kalau kita ngomong terlalu banyak. Tapi snippet saja ya, hanya sedikit spoiler saja. Ya sedikit aja nggak apa-apa bro. Banyak sekali komunitas Gojek, terutama yang baju hijau ya. Mungkin ngomongnya baju hijau aja deh, baju hijau. Sudah come to kita, karena masalah kan cuma satu ya. Jadi kalangan ini mereka butuh yang namanya an extra income gitu loh kepada pengemudi Gojek ini. Notabene kan mereka charge dari Gojek sendiri kan charge cukup tinggi lah ya untuk commission mereka ke arah Gojek cukup tinggi. Itu pertama. Kedua adalah Pak Gojek sendiri ini sudah bersama-sama dengan kita juga. Kita sebelahan nanti pada saat G20 sebetulnya sebelahnya mereka. Jadi sedikit snippet aja, sedikit spoiler aja. Nanti kalau kawan-kawan datang nih. Bukan seberang bro, samping-sampingan bro. Samping-sampingan kita samping-sampingan sebetulnya sama mereka. Jadi buat kawan-kawan yang kepingin lihat, ngobrol-ngobrol, kita sama Gojek, nanti di Mulia caranya. Jadi saya nggak bisa ngomong terlalu banyak karena memang kita biasanya sih selalu announce officially. Tapi intinya adalah this community Gojek itu beberapa sudah engage dengan kita. Saya nggak bilang dengan community siapa, tapi this Gojek community kan mereka banyak sekali ya. Terutama Jakarta, dari grup Jakarta, kita ngomong kota besar, sudah engage dengan kita, sudah ada pengertian bersama bahwa mereka mau pakai nih aplikasinya. Nah, pada saat mereka pakai ini, kita kepingin surprise gitu aja, terutama pada saat launch date-nya. Tujuannya apa? Kita kepingin pada saat launch date itu ada kick-nya nih, sehingga kawan-kawan bisa lebih nyaman lagi menikmati capital gain-nya pada saat launch. Kira-kira gitu nih. Oke, terima kasih bro, spill-nya meski sedikit, tapi sangat menggigit nih. Yeah. Tapi sebelum lanjut, saya mau nyapa dulu brother saya nih. Halo Bro Regi, thank you bro, sudah hadir bro. Ya, halo. Ya Bro Regi. Ya mungkin just info ya, buat Lex Lapar ya, ini Bro Regi ini, nih, chip CMO-nya ya, chip marketingnya ya. Yeah. Bro Regi ini jago banget ya, relasi networking-nya itu keren banget bro. Nantilah kita tanya-tanya dikit lah tentang marketing dari Motorboss ini ke Bro Regi ya Bro Roni ya. Boleh bro ya? Boleh. Ya bro, welcome bro, thank you bro. Ya sama-sama, sorry tadi lagi ada meeting lain jadi agak telat. Oke, nggak apa-apa bro. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ada Bro Henry, silakan Bro Henry pertanyaannya. Halo, selamat malam. Halo bro, ya, selamat malam. Mau tanya nih, kan mau tanya tentang NFT-nya. Nah, NFT-nya itu bisa di-upgrade sampai level sekian sama atau bisa ditambah item biar nilai value-nya itu bisa bertambah. Pertanyaannya bagus banget nih bro. Ini direct to the point, hebat nih. Jadi NFT-nya betul itu bisa di-upgrade sampai level 30. Ya, untuk mengupgrade NFT-nya sebetulnya cukup berkendara saja sama kayak experience point lah. Sama kayak aplikasi baju hijau itu lah. Kalau kita makin sering berkendara, kita ada XP, nanti bisa dipakai untuk mengupgrade levelnya. Dan tentu saja yang kedua adalah dia bisa dipasang seperti item atau accessories. Jadi item ini nanti ada gem, macam-macam dan teman-temannya ya. Sama seperti di dunia nyata, kalau kita punya motor bisa ditambah knalpotnya lebih gede lah, atau headlights-nya lebih bagus lah, dan sebagainya. Ini setiap kali ditambah, dia akan meningkatkan yield. Jadi targetnya adalah tiap kali masukin item, itu yield-nya naik. Atau revenue untuk mendapatkan tokennya dia akan naik, sehingga otomatis harga NFT-nya kalau dijual lagi pasti lebih tinggi gitu. Nah, tapi dan juga kalau untuk memperoleh item-item ini biasanya kita akan rekomend ke arah landmark nih, misalkan kalau ke GBK lah atau ke tempat-tempat terkenal di Bali lah,
ini akan membuat nantinya chance untuk mendapatkan item-item langka tersebut bisa menjadi lebih tinggi. Ini sebetulnya juga salah satu fitur utama kita, sehingga akan banyak sekali para landmark developers ataupun pengembang yang bisa bekerja sama dengan kita. Tempat dia makin banyak ramai dikunjungin, kayak mall lah, ataupun pantai di Bali lah, Pantai Kuta lah, dan tempat Nusa Penida dan teman-temannya lah, itu makin banyak dikunjungi supaya bisa memperoleh item-item itu tadi. Dengan mereka berkunjung ke sana, mereka juga bisa kasih reward ke pengendaranya, misalkan kayak oke, mungkin minum gratis es teh atau minum gratis apa dan sebagainya. Ini juga akan membuat yang namanya komunitasnya makin hidup. Dan di dalam, kalau kita mengupgrade motornya sampai to certain level, nanti bisa kita ada acara seperti fans meeting, mau ketemu dengan artis siapa, kita akan difasilitasi. Kemudian juga nantinya kalau ada konsepnya, kita juga namanya online and offline gathering untuk rally. Jadi kalau misalkan mau berkendara bareng-bareng, nanti yang juara satu dapat token paling banyak, dia akan dapat special pricing NFT-nya ataupun item khususnya. Jadi akan ada kombinasi antara online, offline. Ini yang membuat aplikasi ini menjadi lebih engaging lah kepada usernya, itu kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu, bro. Pertanyaan yang keren banget ini. Thank you, Bro Roni. Gimana, Bro Henry? Ya. Ada pertanyaan lanjutan? Terus, jadi tadi misal kita pergi ke Prambanan, berarti kita dapat poin beda-beda setiap destinasi gitu, Om. Betul, itu kayak extra poin lah. Jadi kalau misalkan sebetulnya berkendara aja kan udah dapat poin nih. Berkendara aja kan sebetulnya bro sudah dapat token gitu kan. Nah, misalkan dekat area landmark, dekat area mana, nanti dia chance untuk dapat item langkanya lebih tinggi gitu. Jadi ada koneksi nih antara offline dengan online world-nya, supaya rekan-rekan lebih semangat nih. Misalkan ada event, contohnya nih, kalau nggak salah kemarin di Omnia, namanya udah ganti ya, di Savaya, ada Jason Derulo tuh, hari Minggu ya, saya lupa hari Minggu kalau nggak salah. Nah, event-event seperti itu, kita kan engage, ayo semua ke sana bisa dapat NFT ala Jason Derulo atau NFT-nya Savaya Star. Nanti di Savaya bisa dapat, ya kalau masuk sana dapat satu koktail dan sebagainya. Jadi inilah, kita kepingin berkendara tuh nggak harus buang waktu kok, berkendara tuh bisa fun and productive for the first time in your life. Kira-kira gitu sih, bro. Oke, thank you, bro. Wah, ini makin keren aja nih, makin dalam nih, anunya bro, projectnya bro. Makasih bro Henry ya. Ya mungkin satu lagi gini bro, kita kan ketahui bersama ya, ini kan aplikasi yang lo punya nih keren banget bro. Maksudnya kayaknya sudah di preparation jauh-jauh hari kayak ini nih. Cuma kita ketahui bahwasanya dunia blockchain itu kan istilahnya banyak juga para hacker itu loh bro. Dari sisi security-nya gimana bro dari projectnya ini? Dari sisi security kita boleh dibilang kita kan pasti ya utamakan segi security lah ya. Kita kan seluruhnya mulai dari smart contract dan sebagainya. Mungkin rekan-rekan nanti bisa cek juga di white paper maupun di sosmed kita. Kalau mau direct bertanya juga bisa langsung di Telegram kita juga ada. Kita di sana cukup aktif, banyak moderators dan juga bahkan founder juga termasuk saya juga ada di sana yang bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah security. Kalau dari kita sih yang utama adalah maksudnya gini, kita bilang ngomongnya blockchain, namanya security udah cukup, it's quite standard lah, karena blockchain sendiri adalah it's a very secured line of transaction atau manapun ya. Yang kita jaga layer keduanya juga adalah dengan konsep algoritma tadi bro. Jadi biasanya kan NFT nggak punya algoritma, NFT itu cuma digital certificate saja. Pada saat NFT itu tidak punya algoritma, pada saat NFT-nya dipakai 1 juta orang atau dengan 100.000 orang, otomatis logikanya aja ya, supply and demand rules. Kalau kebanyakan supply-nya, demand-nya nggak ada, harganya pasti turun. NFT kita ini quite smart karena dia ada 5 algoritma yang ter-attach di dalam aplikasinya. Sehingga dia bisa detect. Pada saat yang pakainya agak kebanyakan, nanti kita akan rem juga gitu. Kita juga nggak kepingin orang tuh kebanyakan pakai. Jadi hanya spesial orang yang pakai pertama-pertama ini aja yang bisa dapat dulu. Nanti orang yang udah agak banyak, kita akan limit sedikit gitu. Dengan cara referral codes dan sebagainya. Algoritma ini terus akan running every day. Jadi ini kalau boleh ngomong termnya namanya neural network ya. Neural network kita pakai namanya Galapagos algorithm. Mungkin rekan-rekan yang mengerti tentang itu bisa cek Galapagos algorithm itu apa. Ini yang kita embed di dalam sistem aplikasi kita yang langsung direct dengan data center kita. Jadi ini yang membuat security-nya ada another layer lagi supaya apa? Harga nggak jatuh. Kita pemain capital market, kita kepingin jagain banget supaya harga ini benar-benar jangan sampai jatuh. Kita ingin supaya selalu supply demand-nya lebih tinggi daripada supply. Kira-kira begitu, bro.
Oke, thank you bro. Akhirnya di-spill juga bro. Makasih bro. Oke, selanjutnya ada Bro Digital Asset. Silakan bro. Langsung aja pertanyaannya. Selamat Halo, malam. halo Bro Digital Asset. Malam. Ini saya mau bertanya, apakah nantinya akan bekerja sama dengan PT besar yang memproduksi kendaraan bermotor gitu, seperti PT Honda atau Yamaha gitu, buat membangun brand ambasadornya? Wah, ini saya nggak tahu kenapa pertanyaannya kebetulan banget ya. Siang tadi kita kebetulan habis meeting dengan electric motor vehicles, electric motor. Tujuannya apa? Karena kan kita tahu, kita kalau bekerja sama dengan perusahaan motor-motor atau mobil-mobil besar, maka marketnya terlalu luas atau terlalu global gitu ya. Karena yang bekerja sama dengan motor-motor kan banyak sekali. Kita mengambil one specific market yang namanya itu electric vehicles ataupun kendaraan listrik, apakah itu motor ataupun mobil. Nah, ini sudah kita dalam tahap sedang closing deal bahwa nantinya orang yang mempunyai motor listrik nantinya bisa juga dicicil menggunakan our tokens gitu. Jadi tujuannya apa? Kita juga kepingin pengguna motor listrik makin banyak, karena kan dengan adanya motor listrik maka it's good also for the city, it's good also for the earth gitu kan ya. Jadi pertanyaannya saya nggak tahu kenapa bisa kebetulan banget, tapi nggak apa-apa, saya spill sedikit saja. Yes, kita ada kerjasama lebih tepatnya dengan pengguna dengan produser motor listrik. Tujuannya kita betul-betul ingin mempromot selain daripada berkendara yang produktif, tapi juga memberikan city yang lebih baik kepada kota-kota besar di Indonesia. Thank you banget pertanyaannya. Wah, direct banget nih. Kebetulan banget. Thank you bro. Ya karena gitu bro, kalau di Dex Capital tuh ya pasti bro harus wajib dari project tuh spill yang belum pernah disonding gitu loh. Ya, boleh. Oke, gimana bro Digital? Bisa menjawab ya? Ini spesial loh. Langsung di Terima kasih. Oh, mungkin ini kan itu buat tokennya kan bisa buat apa? Untuk pembayaran ya. Itu apakah sebagai voucher apa istilahnya? Shopping voucher ya? Gitu, Om. Iya. Kalau kita ngomong konsep legality-nya, dia mirip seperti vouchers. Jadi dia seperti ada diskon lah, kan voucher kan seperti diskonnya. Jadi pada saat tokennya misalkan kan di dalam aplikasinya akan ada kita ada di posisinya ada di sini. Karena kan ada tracking GPS tuh. Jadi pada saat posisi di sana, nanti dia bisa detect, ada voucher ini nih, yang sebetulnya paling dekat bisa dipakai. Nanti biasanya sih voucher paling gampang, buy one get one. Atau misalkan sudah spend NFT level tinggi, dia bisa free, apa. Mungkin rekan-rekan pernah pakai ini kali ya, Starbucks card ya. Kalau yang punya Starbucks card kan pasti doyan banget tuh. Itu Starbucks card-nya dipakai terusan biar dapat kopi. Saya minimum pakai 2 minggu sekali, pasti dapat kopi gratis 1 tuh. Jadi mirip kayak gitulah. Tujuannya adalah supaya kepake tokennya. Itulah kenapa kita mau build sistem yang cukup kompleks dan cukup lebar, tapi untuk semua orang supaya tokennya terpakai untuk daily activity. The token become commodity. Itu yang penting buat kita. Oke, thank you Bro Roni. Ya, makasih ya Bro Digital Asset. Pertanyaannya Thank you, Bro Digital Asset. Sangat kebetulan sekali. Luar biasa. Oke, selanjutnya ada Bro Ricky. Silakan Bro Ricky MP. Iya. Oke, pertanyaan langsung saya. Aja, Bro. Halo Bro Ricky. Okay. Bagi user yang tidak menggunakan kendaraan motor atau tidak punya motor, tapi tertarik berinvestasi di project Motoverse, apakah ada keuntungan lain jika hanya hold NFT atau beli token Motoverse? Terima kasih. Pertanyaan bagus nih. Nah, tadi kan saya sempat info ya, Bro ya, kalau ada konsep rental nih. Sebetulnya kenapa sih ada konsep rental? Kita ingin buat seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi investor gitu ya. Caranya gampang. Kalau Bro punya NFT tapi nggak berkendara, nggak misalkan hari ini wah lagi sakit nih di rumah nggak enak badan, mau tidur aja di rumah deh. Tapi temannya sebelah bilang, "Bro, besok gue ke Bandung ya." Bro, sewa NFT gue aja nih, gue ada NFT sewa aja. Jadi kalau pergi ke Bandung nanti gue dapat tokennya juga, biarpun saya hanya duduk di rumah nonton Netflix gitu ya. Jadi itu benar banget Bro. Jadi tokennya keuntungannya adalah selain daripada kalau punya NFT-nya, beli NFT-nya tapi nggak bisa berkendara, diam saja NFT-nya bisa disewakan ke teman ataupun siapapun di dalam marketplace kita. Itu bisa nama penyewaan motor NFT dalam tanda kutip gitu ya. Motornya kan digital. Jadi keuntungannya adalah motor itu sendiri juga bisa menjadi kayak sama seperti Bro Ricky beli kondotel kayak properti. Beli kondotel, nanti kondotel itu kan disewakan. Atau beli apartemen disewakan. Sama aja, biarpun nggak pakai apartemennya. Satu. Yang kedua, keuntungannya kalau sebagai investor, kalau dia, jadi begini,
kita kan kepingin investor ini kalau pegang tokennya itu makin lama makin langka gitu, makin dipakai orang. Kenapa jumlahnya hanya 1 miliar? Kenapa kok kita setiap launching, setiap fase itu kita kepingin ada peningkatan-peningkatan seperti yang saya ceritakan tadi, dipakai buat ini, dipakai buat ini. Kita sekarang sudah tahap ini, kita sudah ada revo dan sebagainya. Itu supaya kalau kawan-kawan pegang tokennya sekarang, 5 bulan lagi, dia semakin banyak terpakai. Logikanya adalah dengan supply yang sama, demand-nya makin banyak, kita generate demand terus. Apalagi dengan market kita yang dengan Reza, pasti kan harganya naik gitu. Itu hukum ekonomi gitu kan. Jadi dari dua hal tadi, saya sebagai investor dan Frank sebagai angel investor juga cukup untuk menggelitik kita punya sense bahwa this is a good investment. Gitu. Oke, makasih Bro Roni. Gimana Bro Ricky? Bisa menjawab Bro? Bisa, makasih, mantap nih. Thank you. Ya, sama-sama. Jadi nanti untuk beli NFT-nya nggak hanya satu Bro. Kalau lo misalnya punya budget, beli 10, beli 50, bisa lo sewain juga. Keren konsepnya nih. Persis kayak konsep Gojek juga Bro ya. Kita beli akun sebanyak-banyaknya, nanti semakin ketika aplikasi ini semakin hype, otomatis value harganya juga naik nanti Bro, kan gitu Bro ya? Betul. Kita banyak orang bilang kita ini blockchain Gojek. Iya, blockchain Gojek. Kalau Gojek teman-temannya kan tradisional bisnisnya, kita first time itu blockchain Gojek gitu. Blockchain Gojek. Oke, makasih Bro. Selanjutnya ada Bro Febi. Monggo Bro Febi. Halo, selamat malam Bli. Selamat malam, Mr. Halo Bro Febi. Ya. Sebenarnya ada masukan dikit, terus banyak. Boleh. Ada masukan boleh Bli. Maksudnya ada pertanyaan juga. Agak dalam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya saya agak frontal. Yang pertama saya pengen nyentil dikit soal webnya. Tadi kan ada 2 token ya tadi ya, Mil sama Moto. Mungkin agak diperbaiki dulu di sana untuk isinya karena dua-duanya Mile itu tadi tuh di webnya. Oh, dua-duanya boleh. Makanya tadi tuh saya bingung. Ini 2 token atau 1 token, tapi di atasnya ada Moto, ada Mile, tapi di dalamnya dua-dua itu Mile. Oh, itu yang pertama. Boleh. Mungkin itu masukan yang pertama. Yang kedua, ini saya coba kulik-kulik tadi. Sekarang masih masa private sale ya? Betul, Bro. Ya. Betul. Kami punya pengalaman untuk private sale yang melalui Google Form seperti itu. Nah, alangkah baiknya Google Form itu mungkin bisa dipakai untuk whitelist saja, dan nanti untuk pembeliannya dan pembayarannya bisa menggunakan pihak ketiga. Katakanlah misalnya contoh Pingsale seperti itu. Jadi teman-teman investor di awal yang masuk private sale tahu itu alokasi yang akan diperuntukkan itu berapa, yang sudah terjual berapa. Jadi misal saya gitu kan, saya kan nggak tahu nih yang sudah terjual berapa persen seperti itu. Jadi betul. Investor itu tahu, oh saya harus invest segini, oh persentase saya segini, kira-kira bakal habis dalam jangka waktu segini, dan harapan saya itu bisa lebih cepat untuk private sale-nya habis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga saya pengen mengkritisi terkait dengan apa ya tadi? Saya udah kulik-kulik beberapa tadi terkait dengan pola pembayaran gitu ya. Iya. Untuk tokennya sendiri itu kan mana yang akan jadi token utama, Mile apa Moto gitu. Itu yang pertama. Yang ketiga gitu kan. Karena kedepannya nanti harus ada nih main tokennya gitu yang akan dipakai untuk DAO-nya, dalam artian governance-nya ke depan. Jadi mana yang token reward, mana yang token DAO harus jelas itu dari awal seperti itu. Betul. Mungkin 3 aja dulu Om ya, karena kayaknya banyak bisa diuklik. Terima kasih itu dulu. Beli. Oke, makasih Bro Febi. Ini Bro Febi ini kemarin menang lomba cerdas cermat di babak playoff Bro. Wah, lanjut ke babak perempat final. Congratulations for Bro Febi ya. Iya, semoga menang ya Bro ya, minta doanya ya. Luar biasa. Thank you. Oke, silakan lanjut Bro Roni. Ya, oke, boleh. Tadi it's a very good constructive suggestion. Thank you so much. Kita always kita sebagai, karena kan kita ini ya, setiap pembeli token itu kan secara nggak langsung adalah shareholders. Jadi kita always welcome any inputs. Jadi inputs yang constructive inputs kita sangat-sangat very welcome. Yang tadi terkait mengenai masalah governance token. Jadi kita di dalam token nantinya sebetulnya akan terpakai sehari itu adalah Miles. Mungkin yang private sale dulu Om.
Yang private sale dulu. Oh ya private sale, oke. Yang pertama ya. Jadi yang private sale memang sekarang kita masih dalam pakai Google Form. Nanti ke depannya, karena kita masih ada beberapa timeline lagi, tentu saja kita akan terima lah seluruh input-input yang dari Bro Feby bilang. Nanti kita di sini kebetulan ada tim Frank. Nanti kita akan diskusi bersama. Kalau emang ada beberapa kira-kira requirements ataupun apa yang bisa bikin komunitas lebih nyaman, tentu saja kita pasti akan fasilitasi. Kira-kira begitu ya. Cuma memang kalau untuk itu saya pasti akan diskusikan lah dengan tim internal, itu pastinya. Kita memang the point adalah kenapa dengan Google Form ini adalah karena our main base kan juga yang non crypto gitu sih. Jadi kebanyakan orang yang kalau awal-awal agak ribet, biasanya mereka bingung gitu, ini dan sebagainya. Tapi tadi is a very good constructive suggestion. Kita akan coba telah lebih lanjut bersama dengan Frank. Kira-kira apakah untuk private sales-nya sudah bisa untuk di pixel teman-temannya instead of pada saat dia ICO gitu ya. Tadi is a very good constructive suggestions. Kemudian juga mengenai yang kedua tadi, yang ketiga tadi saya ingatnya yang ini ya, governance token. Untuk governance token sendiri, kita emang ada 2 token, MAL sama MOTO. Sebetulnya dipakai buat apa sih kalau ada 2? Jadi MAL itu adalah token yang akan dipakai sehari-hari. Dia adalah the money tokennya, MOTO ini dipakai untuk nantinya upgrade high level NFT. Jadi pada saat orang yang terutama nih nggak kepengen draft terlalu lama untuk nantinya bisa sampai level 30 atau dia pakai item tertentu, dia bisa langsung get the MOTO, purchase the MOTO untuk dia upgrade ke high level NFT lah gitu. Jadi money making-nya tetap ada di MAL, hanya saja kalau kita bilang itu untuk high level upgrading NFT-nya ada di MOTO gitu ya. Jadi kira-kira yang pertanyaan berikutnya yang bisa saya jawab seperti itu, Bro. Jadi nanti itu kalau untuk perbandingannya antara how to get-nya gimana? Maksudnya saya harus bisa mendapatkan miles yang akan dimonetize itu melalui MOTO itu seperti apa? Atau kebalikannya gitu? Atau gimana? Jadi gini. Sebetulnya mungkin pertama kita telah dulu kenapa sih kok ada 2 token gitu? Kok nggak bikin 1 atau 2 saja? Nah tujuannya satu sih. Kenapa kita ada 2 token? Karena kita perlu 1 token yang dia betul-betul dipakai untuk purely on the in-game function gitu. In-game functionnya seperti apa? Kalau misalkan contohnya nih, token yang perlu orang pakai. Kalau kita ngomong main game ya, kan ada orang kepingin punya weapons atau equipment yang level tinggi. Kita nggak kepingin orang itu terlalu banyak spend untuk di mile di sana gitu. Tujuannya adalah, kenapa ada MOTO adalah supaya kita mau jagain mile-nya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana rasionya? Jadi, untuk memperoleh MOTO itu hanya bisa di-earn pada saat kita reach certain level. Kayak misalkan level 10, itu baru bisa mulai start to earn MOTO. Tapi MOTO dipakainya khusus hanya untuk upgrading saja. Untuk upgrading, kemudian untuk buka lucky boxes, dan sebagainya. Itu fungsinya hanya limitation sampai ke sana saja. Jadi memang main money-nya itu ada di mile. Rasionya apakah bisa di mile dengan MOTO? Bisa. Nanti akan ada rasionya. Jadi seperti, kalau saya mau beli MOTO, mau saya upgrade level tinggi dan sebagainya, saya akan exchange dengan miles dulu, itu bisa. Tapi memang fungsinya kenapa kita ada 2 adalah untuk itu. Kita kepingin mile itu lebih dipakai untuk real world, MOTO lebih ke in-game function-nya sendiri. Gitu. Jadi sampai sekarang belum ada penentuan ya, rasionya berapa gitu ya? Nah, sudah ada. Tapi ratio itu tentu saja kan sama seperti kita US dollar trades ya. Tergantung daripada total volume. Total trading volume itu akan mendictate dia punya total exchange ratio. Sama seperti US dollars ke rupiah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kayaknya ada agak miscalculated bakal di sana nanti kalau saya lihat. Karena yang 1 tokennya itu akan jadi macam stable coin, yang satunya lagi bakal fluktuatif. Nah, di rasio inilah nanti saya takutnya bisa jadi celah algoritmiknya itu untuk kena semacam kayak Luna sama USD kemarin gitu. Jadi harapan saya sih jangan sampai oversupply yang satunya betul. Malah susah banget gitu. Mungkin itu aja. Betul. It's a very good analysis, Bro ya. Jadi memang kalau kita di sini kan karena saya biasanya trading saham gitu ya, trading saham dengan option ataupun futures. Jadi problem utama daripada kalau kita tidak tahu seperti yang Bro bilang tadi ya, rasionya berapa dan sebagainya. Itu pertama untuk bisa mengetahui rasio itu, kita juga harus tahu kira-kira daily trading volume-nya berapa. Karena itu penting buat kita. Karena daily trading volume itu kan mengenerate liquidity. Itu kan sudah hukumnya sini lah ya, daily liquidity. Nah, pada saat kita tahu itu generate liquidity, maka kita bisa juga expect untuk
kalau kita isu yang namanya trading, karena kan Moto kita keluarkannya nanti, bukan sekarang kan ya bro ya. Jadi Moto itu kan keluarkannya masih nanti. It's not at the same time with Miles gitu. Jadi tujuannya kenapa kita mau keluarkan Moto di saat nanti adalah kita tahu kalau Miles ini nanti akan ada trading volume per hari sekian. Nah, pada saat ada trading volume sehari sekian, dia kan perlu burn untuk bisa menjaga kita punya stabilitas sell and buy. Untuk dia burn, itu kita nggak mau burn-nya itu di real world, kita mau burn-nya di dalam in-game. Supaya bisa burn di in-game, maka dia perlu another token untuk di-burn. Supaya bisa nge-burn mile, token yang akan terpakai itu adalah namanya Moto. Kurang lebih konsepnya seperti itu sih bro. Tapi bro betul, kalau misalkan saya nih sebagai pemain capital market, kalau saya mempunyai dua currency yang saya jalankan berbarengan yang bisa saling di exchange tanpa mengetahui rasionya berapa, itu bisa messed up. Tapi agak sedikit berbeda, kalau misalkan satu ini saya nggak keluarkan dulu. Satu ini Moto itu tidak saya keluarkan pada saat kita launch ini nggak. Jadi Moto itu masih nanti. It's a very quite a long timeline. Karena kita kepingin trading volume-nya ini terjaga dulu. And then, for the burning of miles, we need Moto untuk bisa orang adalah namanya pay to earn gitu ya. Sorry, pay to play. Kan kalau di istilahnya game kan pay to play, orang nggak mau kepingin saya nggak mau spend 1 bulan buat naikin ke level 30, saya mau instant today I'm level 30 gitu, tanpa mau beli mahal-mahal di trading ya, dengan cara itu tadi. Tapi saya rasa Bro Feby ini kita boleh nih diskusi lebih detail terkait untuk ininya ya. Saya suka banget pertanyaan-pertanyaan kayak begini sebetulnya, ini it's very konstruktif. Juga menjadi input buat kita di Motoverse, tapi of course kita juga dari awal kita betul-betul konsepnya satu, we want to value the asset ini kan adalah token ya, itu sebetulnya kita punya power di sini. Saya sebagai pemain capital market, Regi sebagai pemain capital market yang kita tiap hari trading options juga di Nasdaq, jadi itu sebetulnya keahlian kita yang kita pakai untuk memvalue bagaimana menjaga stabilitas harga token tersebut. Tapi anyway, it's a very very good question. Saya suka banget nih yang pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Thank you banyak nih Bro Feby ya. Oke, terima kasih Bro Roni. Makasih juga Bro Feby. Input yang sangat konstruktif sekali. Ya itulah yang pokoknya kalau Bro Roni sama di Dex Capital pasti dapatkan insight-insight yang keren lah Bro. Bagus ini ya, baru paling keren kayak begini. Orang-orang kritik semua Bro, kan investor semua soal Dex Capital Bro. Yang penting soalnya kan nyaman. Oke, mungkin nyaman. Iya. Gitu. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, just info juga ya buat teman-teman di sini untuk private ya, untuk private kita juga Dex Capital sudah secara resmi Bro Roni ya, kemarin ya kita MOU sama Motoverse juga. Jadi kita resmi menjadi partnernya, di mana kalau teman-teman misalnya nanti ikut partisipasi untuk support project ini melalui private, bisa fundraising di Dex Capital gitu. Ya, oke, itu info tambahannya. Oke, jangan di webnya ya. Nanti kalau di webnya nanti. Jadi intinya kalau Dex Capital kan lebih aman. Gimana Bro Baby? Nggak ada fee-nya kan? Pure aja kan? Nggak ada, zero tax, zero fee. Nah, ya. Saya udah minta zero tax. Oke, thank you. Selanjutnya ada Bro Nabil ya. Silakan Bro Nabil. Halo, selamat malam Om. Ya, malam. Bro Nabil ya. Jadi pertanyaan saya ini, bagaimana strategi Anda dalam mengembangkan proyek ini sehingga bisa membuat masyarakat awam tertarik dengan proyek ini? Dan apa yang sedang Anda fokuskan dalam proyek Anda? Oke, jadi pertanyaan cukup menarik. Jadi kuncinya sebetulnya bagus nih. Jadi banyak kan sebetulnya proyek-proyek yang lebih mentargetkan kepada komunitas kripto dan komunitas blockchain dan teman-temannya ya. Sebetulnya our main market itu adalah non-crypto world ataupun orang-orang biasa. Nah, cara kita marketingkannya adalah kenapa sih kok Reza bareng sama kita? Kenapa sih kok harus Reza Arab? Kok bukan yang lain gitu? Karena notabene Reza Arab itu kan kalangan milenial, dia followernya paling banyak lah. Kalau kita ngomong milenial marketnya Reza paling banyak. Kedua adalah kita mau mengadvertise barang kita ini sebagai barang yang cool, karena kan kita tahu lah Reza Arab seperti apa kan orangnya. Barang yang cool, everybody bisa use it dan gampang pakainya gitu. Kita kepinginnya adalah bahkan orang yang sudah tua pun yang biasanya pertama kali pegang smartphone itu flow aplikasi dan semuanya cukup mudah supaya orang itu bisa pakai gitu. Jadi hampir sama flow-nya seperti Gojek, Tokopedia dan semua itu mirip. Jadi orang merasa kayak ini quite a familiar aplikasi itu dipakai untuk ke masyarakat pada umumnya. Yang kita lakukan juga tadi yang baru pertanyaan tadi yang bisa kita jawab ada saja dengan adanya Revo tadi kan. Revo kan juga sudah terpakai di sana sini.
Jadi secara nggak langsung orang juga sudah familiar gitu. Oh, ini ada another features di dalam aplikasi yang terintegrasi ini untuk bisa memperoleh another income dan teman-teman lainnya begitu. Jadi memang konsep kita adalah dari awal kita memarketkan proyek ini adalah actually untuk the biggest marketnya adalah the non-crypto players. Supaya crypto players-nya bisa memperoleh profit yang setinggi-tingginya atau capital gain yang setinggi-tingginya karena crypto player kan masuknya di awal ya. Itu yang strategi marketing yang sudah kita yang kita lakukan. Kemudian supaya ini bisa masuk nih ke market-market yang non-crypto ataupun market milenial dan teman-temannya itu adalah kita dalam proses melakukan marketing ini, yang kita lakukan juga ada namanya offline marketing. Jadi terutama dari timnya Pak Regi, partner kita di sini, Pak Regi juga melakukan sales atau product knowledge yang melalui offline, tidak hanya online saja. Ini cara yang sama kita lakukan kalau penjualan properti. Saya kan banyaknya jual properti ya. Jadi pada saat penjualan properti yang kita lakukan ada namanya PK atau product knowledge, ada AG agent gathering, ada namanya IG atau investor gathering. Kita ada tiga event. Event-event inilah yang kita lakukan seminggu kalau nggak salah hampir 3-4 kali yang kita lakukan di berbagai kota. Kita bertemu dengan para local investor, non-crypto investor, kita give education about the project, kita beritahu mereka dan sebagainya melalui timnya Pak Regi. Disinilah Pak Regi dengan timnya yang sudah satu nasional, satu global ini, betul-betul ingin memastikan bahwa ini jangan hanya tersalurkan lewat online platform seperti Telegram, tapi juga offline, seperti yang dilakukan para konvensional bisnis lainnya. Itu yang sebetulnya yang membuat kita cukup percaya diri, karena kita memang bisnisnya banyak sekali di offline. Kira-kira begitu, Bro. Oke, thank you, Bro Roni. Beli rasa udah menjawab, Bro Nabil ya. Ya, makasih pertanyaannya, Bro Nabil. Thank you, Bro Nabil. Thank you nih, Bro Nabil. Oke, selanjutnya ada Bro Zek. Monggo, Bro Zek. Terima kasih. Selamat malam, Om. Malam, Bro Zek. Saya mau nanya, ini kan dapat reward ya kalau pakai aplikasinya gitu. Terus itu ada semacam treasury-nya yang buat tempat reward-nya itu asalnya apa? Isinya itu ngisinya dari tax and fee atau dari profit yang tadi kalau nggak salah 35% masukin ke situ, itu dari apa, Om, kira-kira? Sorry, ini liquidity ya? Tadi agak sedikit putus. Ya. Jadi liquidity-nya. Ini semacam kayak treasury yang buat nampung treasury reward-nya. Maksudnya nanti yang buat dikirim ke holdernya, yang misalnya kalau kita udah pakai, nah itu di mana? Oh gitu. Jadi konsepnya kalau untuk reward ini ada dua tipe ya. Jadi pertama adalah direct reward. Itu artinya langsung diberikan direct pada saat selesai berkendara. Konsep direct ini bahkan langsung dapat detik itu juga. Jadi misalkan rekan-rekan ini selesai berkendara, stop gitu, langsung dapat reward-nya. Reward ini sebetulnya didapat dari nanti ada algoritma tadi. Jadi di dalam algoritma itu mengatur tentang reward-nya Bro nih. Udah berkendara 5 kilo selama optimum speed selama 5 menit misalnya begitu ya. Itu akan mendapatkan sekian koin. Itu reward pertama. Yang kedua adalah nantinya kan kita ada giving reward back ke yang namanya liquidity pool ya. Itu sebetulnya di luar daripada reward sih. Jadi itu adalah komitmen dari developer yang memang kita salurkan beberapa profit kepada liquidity. Supaya pada saat rekan-rekan sell di dalam DEX ataupun trading lainnya, itu nantinya bisa terjaga liquidity-nya. Konsep reward kita bukan seperti reward yang kita potong dari tax dan sebagainya, tapi betul-betul langsung direct diberikan kepada user pada saat selesai berkendara, dan konsep reward ini kita atur dengan konsep yield tadi. Kalau Bro tahu, kalau misalnya kita dengar Condotel ya, mungkin saya komparasikan aja dengan proyek properti ya. Jadi proyek Condotel itu kan biasanya kasih yield sekitar 6%, 7%, 8%. Singapura, semua kalau di apartemen di Singapura itu yieldnya sekitar 1,5 sampai 2 sampai 3%. Di Indonesia apartemen sekitar 9 sampai 10%. Yield ini selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung kondisi market. Kurang lebih sama dengan kita, hanya saja yield kita pasti di atas daripada all the property yield. Kira-kira begitu, Bro. Jadi it's a direct yield income kepada orang-orang yang punya NFT-nya. Tapi nantinya kita sebagai developer kita ada give back some contribution kepada liquidity pool dari total profitnya juga. Kira-kira mungkin menjawab pertanyaan Bro ya. Ya, thank you Bro Roni. Gimana Bro Zek? Sudah jelas? Ya, oke, sedikit aja. Boleh. Ini kan boleh. Kalau misalnya dapat token ya, yeah. Nanti kan semakin
misalnya token yang diberikan sebagai reward itu semakin banyak yang udah dipegang investor. Apakah nanti ketika harganya semakin naik, token yang didapat sebagai reward itu semakin sedikit atau gimana mekanismenya? Nah, gini. Jadi kita juga nggak kepengen supaya kalau orang yang ikut kebanyakan, nanti kan dia dapat tokennya by supply and demand chain. Dia kan kalau by logic kan supply and demand chain kan seperti rupiah dolar kan. Jadi nanti harga rupiahnya terus turun atau harga tokennya turun. Yang kita lakukan adalah bukan membuat itu makin lebih sedikit, tapi kita limit jumlah income usernya per month atau per year atau per quarter. Dengan kita limit jumlah usernya, maka kita akan bisa jaga ini selalu yang namanya liquidity buy and sell. Ini kan sebetulnya sama seperti kita trading saham, nggak ada bedanya. Kita betul-betul order book di saham dengan order book yang di sini nanti kurang lebih sama. Jadi kita mau jaga adalah jangan sampai nanti demand itu sama supply-nya nggak balance. Kita harus selalu balance, dan pastinya yang namanya supply and demand, kita kepengen selalu demand-nya lebih tinggi daripada supply. Kita kan tahu kalau supply-nya terbatas nih, cuma 1 miliar. Dan di dalam in-game nanti kan ada konsepnya burning mile juga. Itu pasti ada di dalam game itu memang ada. Jadi untuk membuka lucky box dan teman-teman itu harus memburn mile juga. Jadi not just spend, tapi juga ada balance antara spend dan burn. Di samping itu juga token ini kan terpakai. Yang tidak terburn, yang semuanya tersell, dia akan terbuy oleh aktivitas yang offline tadi. Ini sebetulnya yang membedakan kita nih sekali lagi dengan other digital crypto adalah ada konsep offline yang menggiring token ini circulation-nya outside of this in-game ecosystem. Itu yang sebetulnya kunci kita, kenapa sih kita yakin harga tokennya bisa stable, karena ada poin kedua itu. This offline yang membantu men-circulate token trading-nya dengan yang in-game tadi gitu. Jadi yang membedakan kita di sana, Bro. Ya, thank you tambahannya, Bro Roni. Siap, terima kasih. Rasa sudah jelas sekali ya, Bro Zek ya. Siap. Wah, ini ya, siap-siap borong NFT-nya kebanyakan nanti. Siap. Thank you, Bro Zek. Bro Zek ini dari Jogja. Halo, Bro Roni. Oh, dari Jogja. Nanti kalau ke Jogja. Ya, Om, siap. Bisa kontak-kontak dulu. Thank you, Bro Zek. Monggo. Oke, selanjutnya ada Kang Cuan. Monggo Kang Cuan. Wah, namanya keren ini, Kang Cuan. Iya, Kang Cuan. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Om Bli. Kedengeran ya? Ya, Bro Kang Cuan dengar. Jelas. Ya, ini pertanyaan saya gini. Nanti di aplikasinya itu ada batasan maksimal untuk reward-nya setiap harinya nggak ya? Ya, it's a very good question juga. Jadi, dalam aplikasi kita juga limit dalam sehari bisa mengenerate berapa. Konsep ini juga kita adopt dari sama seperti kita kalau bikin kondotel ataupun hotel ya. Jadi dalam sehari ada kalau hotel kan maksimumnya ada hotel yang per hari, ada yang hotel bahkan sekarang ada hotel per jam. Tapi kalau di aplikasi kita, the more NFT you hold, the longer you can actually have this drive and earn period dalam satu hari. Jadi kalau misalkan punya satu NFT, maka punya kesempatan, punya window untuk bisa drive to earn sekian lama gitu. Kalau punya banyak NFT, maka dia makin lebih lama lagi. Tujuannya apa? Itu tadi, supaya NFT ini juga akan menjadi salah satu metode supaya orang jadi kepingin lagi gitu. Misalkan contohnya nih, saya besok mau ke Bandung, saya tahu saya bakal drive 3 jam. Saya mungkin cuma punya 5 NFT, lebih baik saya beli NFT lagi 3 malam ini supaya besok saya drive ke Bandung, saya bisa lebih lama lagi. Nah, ini juga menjadi salah satu pendorong untuk orang-orang itu bisa lebih spend for the NFT itself. Tujuannya adalah supaya NFT-nya nanti bisa lebih ada value-nya, ada sesuatunya nih NFT-nya. Jadi NFT sendiri selain tadi daripada mesin mencetak uang, juga sebagai mesin supaya nyetak uangnya lebih lama. NFT kita tuh ada fungsinya 2 seperti itu kira-kira, Bro. Ya, thank you Bro Roni. Ada lagi Om Bli ya sedikit ya. Boleh. Misalnya dulu kita kan baru ada Gojek atau Grab itu kan ada kayak semacam cheat tuh, kita nggak kemana-mana tapi bisa dapat uang gitu. Jadi istilahnya kita bisa pakai manipulasi GPS itu. Ini apa udah diantisipasi sama timnya ya? Sudah ya. Jadi kita di sini di dalam aplikasi itu sendiri dia bisa detect kalau misalkan GPS-nya nggak lancar. Jadi kalau transmit data GPS-nya nggak lancar, kita bisa track. Satu, kedua, kalau dia jalan mundur, kita di dalam aplikasi kita namanya drunk driving atau mengemudi sambil mabok gitu. Kalau jalannya nggak lurus, jalannya miring-miring, jalannya nggak wajar dan sebagainya, itu kita anggap cheating gitu. Jadi istilahnya drunk driving. Dan ada beberapa algoritma seperti misalkan kalau ada
lebih dari 40 atau 50 NFT points yang bergerak di satu tempat yang sama, itu kita anggap sebagai cheating juga. Jadi there are some algorithm yang mendetek cheating mechanism ini, yang untuk mengavoid adanya third party GPS trackers yang bisa memanipulasi data gitu. Jadi sudah memang kita tepat daripada development kita dari awal, kita sangat aware banget dengan yang namanya potensi-potensi cheating ini. Tapi good question to raise. Thank you so much nih, Bro Kang Chuan. Suka namanya kan? Ya. Satu lagi Om, boleh beli? Sedikit boleh singkat aja Bro? Boleh Kang Chuan, boleh. Ini kan project tentunya di setting atau dibuat untuk long term ya. Kebetulan tadi kan di spill sedikit kalau harga tokennya bakal cenderung stabil atau bahkan naik gitu. Tapi kan nanti kita lihat sendiri setelah launching kan gitu, setelah ada di pasar gitu. Nah, apakah tim menyiapkan market maker ya untuk menstabilkan harganya di dalam jangka panjang gitu? Ya betul. Jadi memang kalau dilihat dari financial projecting kita di sana ada market maker juga tadi. Kita ngomongnya ya market provider lah. Kita ada istilahnya market provider. Kita mau atau liquidity provider betul. Jadi kita memang dari awal kita sudah aware. Jadi selain daripada kita mau jaga liquidity itu sendiri supaya always above 100% di setiap tahunnya, kedua juga ada yang namanya liquidity provider tadi atau sebenarnya bukan market maker lah, mungkin lebih enak ngomongnya liquidity provider aja. Liquidity provider ini adalah untuk ngejagain lah, mungkin rekan-rekan udah tahu lah ya, bagaimana cara supaya tokennya selalu bisa harga stabil. Tapi yang ketiga, kita juga di dalam konsep financial plan kita tadi ada yang namanya yang namanya demand lah. Demandnya dari mana sih tergenerate? Demandnya kan selain daripada pengguna yang akan pakai sehari-hari, kemudian juga adanya offline activity dan teman-teman lain itu yang kita akan selalu rasiokan dengan stabil, dan kita limit, yang terakhir adalah kita limit usernya jangan sampai kebanyakan. Jadi memang yang masuk di awal yang memperoleh benefit tinggi-tingginya itu dari awal sudah kita mau set seperti itu. Jangan sampai nanti kita terima user sampai satu Indonesia semua, harga tokennya kan jatuh. Kita juga nggak pilih itu. Makanya dalam financial purchasing kita, karena kita mau long term, ya namanya seperti manusia ya, dari bayi kan nggak bisa langsung terbang naik pilot begitu, nggak bisa kan ya. Jadi harus pelan-pelan dari bayi, naik pelan-pelan, karena di dalam berusaha sama. Kalau naiknya atas itu arang, nggak bagus juga. Jadi paling enak naiknya itu stabil dan predictable, bukan volatile. We don't want to create volatile market, but predictable market. Kira-kira gitu, Bro. Ya, thank you Bro Roni. Sangat lengkap sekali jawabannya. Terima kasih juga pertanyaannya Kang Chuan. Ini ada nitip sedikit aja Bro, singkat aja Bro. Tadi terkait dengan NFT dari koperasi, itu pembelinya harus jadi anggota koperasi ya. Kemudian apakah bisa daftar online atau harus offline datang ke koperasinya untuk seluruh Indonesia? Singkat aja Bro. Ya, bisa didengar ya Bro ya, kita ganti jadi handphone karena kebetulan iPad-nya logo. Bisa. Ya. Bisa. Jadi, tidak perlu daftar koperasi, you don't need to. Jadi cukup simpel aja, karena Koperasi sendiri kan backup-nya ke kita, ke NFT-nya. Jadi mereka pegang NFT-nya sebagai aset gitu. Jadi nggak perlu data di operasi, hanya cukup apply di aplikasi saja. Oke, thank you. Ya, bisa ya Sis ya. Semoga bisa menjaga Sis Job. Oke, terakhir ada Om Don, silakan Om Don. Pertanyaan terakhir. Halo, selamat malam Om. Selamat malam. Masih beli. Oke. Sebelum saya nanya, disclaimer dulu, saya memang terbiasa bertanya dengan metode seperti ini ya, sedikit kritis, jadi jangan tersinggung dan jangan marah. Nggak apa, siap. Kita welcome kok. Oke, di sini saya punya 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, ketika bicara drive to earn, tadi saya sempat tanya sih di chat dengan beberapa teman, apakah kita mengendarai kendaraan dan di situ juga membawa aplikasi, mengaktifkan aplikasi dan dapat uang. Dan setelah saya dengarin namanya ternyata betul begitu ya. Sedangkan menurut saya ini ada efek negatifnya. Efek negatifnya adalah di mata global sendiri sedang menggalakkan isu climate change. Artinya bagaimana kita meminimalisir energi yang digunakan untuk mendorong isu climate change itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, Jakarta, kalau kita bicara Jakarta ya, di Indonesia, Jakarta itu sampai dengan tahun 2020 awal, Jakarta itu masuk kota termacet masuk 10 besar kota termacet di dunia. Dan turun lagi ke posisi kota termacet ke-31 di dunia. Lalu di 2022 di Februari,
Jakarta itu masuk kategori kota termacet ke-46 di dunia. Artinya, dengan adanya ini saya pikir ini akan bertolak belakang sekali dengan apa yang digalakkan pemerintah. Pemerintah sendiri kan menggalakkan banget orang itu untuk menggunakan kendaraan umum. Itu isu yang kedua. Gimana tanggapannya dari tim Motoverse? Dan second one kedua, saya tadi melihat di Techonomics itu ada alokasi 5% untuk advisor. Saya masih nggak ngerti sebenarnya 5% yang dimaksud di sini adalah apakah 5% dari tax atau 5% alokasi token. Karena sorry to say, kalau saya melihat kalau memang ini alokasi token 5% untuk advisor, it means teman-teman menggaji para advisor itu dengan token, dan ini dampaknya bahaya sekali untuk sustainability dari project. Kenapa tidak budget gaji untuk para advisor ini dimasukkan saja di tax yang sudah didapatkan misalnya dalam bentuk via stablecoin ya, bisa USDT atau BNB dan lain-lain. Jadi nggak ada alokasi-alokasian. Dan ketiga, tadi saya juga tertarik banget ketika ada buy to earn dan kita bisa pakai token itu di dunia nyata untuk beli barang semacam voucher lah ya. Dengan mekanisme ini saya meyakini akan ada third party. Artinya kalau bahasa saya itu akan ada perusahaan penghubung, mediator. Perusahaan penghubung atau mediator ini bisa diciptakan sendiri oleh Motoverse. Perusahaannya sendiri dibikin nama lain terus dibuat. Artinya ketika ada orang withdraw, kemudian Motoverse membayarkan itu kepada penyedia barang, atau Motoverse menggandeng pihak ketiga yang dia menjadi pengepul dari token ini, voucher ini. Misal saya mau reimburse token saya 100 token, mau beli boneka, lalu masuk ke third party, dari third party di-convert dana itu menjadi rupiah, dibayarkan kepada produsen yang menjual boneka toh. Pertanyaan saya, bagaimana term and condition-nya antara Motoverse dengan si pihak ketiga? Karena jika tidak ada persyaratan yang jelas, maka bahayanya adalah ketika terjadi tumpukan token di third party ini, di perusahaan penghubung ini, maka begitu dia jual, hancur. Atau dia jual reguler misalnya, maka cat tidak akan berkembang dengan baik dari sisi trading di chartnya sendiri. Nah, itu gimana Om? Terima kasih banget Om. Thank you Om Don. Mungkin singkat-singkat aja bro, yang pertama. Monggo silakan Bro Roni. Suaranya kecil, Bro Roni. Halo? Suaranya agak kecil. Masih kecil sih. Sabar dulu ya, teman-teman ya. Kayaknya mute-nya dia beli. Udah jelas ya? Halo? Oke, sekarang udah jelas, Bro. Nggak apa-apa. Nggak usah pakai gini, nggak apa-apa. Silakan, Bro. Pertama adalah mengenai terkait isu untuk tadi masalah kendaraan yang banyak di Jakarta macet dan sebagainya. Kebetulan kita sendiri pemain smart city. Kita sudah mendevelop smart city namanya Sinity di Cikarang, Sinity Technopolis di Kerawang, dan di beberapa tempat lainnya. Agak kecil ya, teman-teman ya. Tes. Ini nggak kedengeran ya? Coba Om keluar masuk lagi Om. Keluar terus join lagi. Kayaknya tadi habis share screen ya. Dengar sekarang ya. Halo? Ya, nah ini udah jelas ya. Jadi gini, terkait mengenai tadi masalah kendaraan umum dan juga non kendaraan umum yang untuk mendirect bagaimana. Jadi begini, kebetulan saya sendiri kan juga kita banyak sekali terkait dengan smart city di Indonesia. Smart city itu adalah kita sudah bikin proyek di Sinity sama Technopolis yang ada di Kerawang. Ada 2 proyek kebetulan yang konsepnya smart city. Untuk engage people, untuk bisa berkendara, menghasilkan less carbon footprint dan sebagainya. In reality, untuk meng-apply full commitment smart city di Indonesia, it takes time dan juga takes budget. Dan juga masalah kita di sini adalah people's economy yang tidak agak susah nih untuk mengimplementasikan smart city dalam konsep agak terlalu dekat gitu ya. Konsep kita sebetulnya begini, kita juga aware dengan konsep itu. Kenapa sih kalau kita spend waktu untuk meeting dengan beberapa vendor electric vehicles di Indonesia adalah karena kita yakini yang namanya Indonesia itu bahkan 5-10 tahun ke depan orang itu masih pakai kendaraan pribadi itu masih kental. It's quite similar to seperti China lah.
Oleh karena itu yang kita approach-kan untuk mengurangi carbon footprint adalah ayo dong dengan memakai Motoverse, kalau kawan-kawan bisa nyicil mobil listrik dan seperti electric vehicles yang sudah kerjasama dengan kita, maka kita secara nggak langsung nih turut berkontribusi juga untuk we drive give better to the city. Itu yang pertama nih. Jadi apakah kita kesannya seperti menghilangkan esensi untuk membuat orang tidak pakai kendaraan umum? Sebetulnya bukan juga, karena emang tergantung daripada konsep kita sendiri ya. Kita kan konsepnya bukan mau purely green, make green city atau purely zero carbon dan sebagainya, kita bukan. Kita konsepnya itu adalah how to become productive pada saat kita berkendara. Itu sebetulnya tujuan utama kita. Tapi tentu saja untuk mengurangi efek-efek carbon footprint tadi, maka kita juga bekerja sama dengan motor-motor listrik dan sebagainya nih. Jadi tadi itu mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan yang berikutnya ya. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme kita dengan third party vendors dan apa itu yang namanya advisory token dan sebagainya? Sebetulnya advisory token itu sebetulnya bukan dialokasikan, tapi lebih tepatnya kita ada budget sebanyak sekitar 5% yang advisory tadi sebetulnya adalah third party vendors lah, kita ngomong third party vendors. Apakah ditakutkan nantinya akan ada pooling coin dan sebagainya di dalam advisory vendor? Itu sebetulnya bukan. Jadi di dalam tokenomics kita 5% itu bukan kita keluarkan sebagai gaji untuk advisory ataupun vendor-vendor pihak ketiga, ini sebetulnya bukan. Tapi kita mau jaga bahwa circulation token yang akan terjadi nanti dalam total keseluruhan token always 5% itu hanya untuk ke pihak vendor ketiga saja. Dan seperti kita bilang tadi, kalau misalkan halo bro, mic-nya bro. Oke. Halo. Oke, lanjut ya. bro. Iya. Jadi apakah ada potensi seperti itu? Kalau ini kita open saja ya. Kita ngomong namanya bahkan di dunia bursa pun atau di dunia capital market di Nasdaq pun, apakah bisa sih yang namanya token itu di-pool oleh satu party? Itu bisa. Kita nggak boleh menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi untuk menghindari itu terjadi, apa sih yang bisa kita lakukan sebetulnya? Pertama yang kita lakukan adalah pada saat kita kerjasama dengan pihak-pihak pihak-pihak vendor tersebut, maka kita bisa pastikan kalau jangan sampai terjadi kesannya kayak ada satu pihak nih yang diskonnya main-main. Kayak diskonnya misalkan ya, kan kelihatan banget tuh. Ada hotel, ada 100 hotel, tiba-tiba satu hotel nih kok kayaknya mencurigakan banget nih diskonnya kok begini banget. Itu yang sebetulnya kita dari awal juga kita jaga. Karena kembali tadi, kita kan tujuannya bukan mau gather token di satu pihak tertentu untuk kita sold out di sebelah situ, sebetulnya bukan. Kenapa sih kita punya bisnis plan yang sangat panjang? Kenapa kita investasinya kok malah ke perusahaan-perusahaan seperti Revo dan sebagainya? Kenapa kok sampai ke sana? Ke koperasi kan kita juga ada, kita sebagai developer kan juga mempunyai tanggung jawab ke koperasi. Itu kan jangka waktunya panjang, itu kan tahunan. Tujuannya adalah supaya kita mau give trust ke community bahwa kenapa kita kok capek-capek sih sampai ngumpulin sebanyak ini rekan atau backers. Tujuannya adalah we are running for long terms. Kita bukan running for short term. Apakah ada potensi begini-begini? Saya rasa hampir seluruh project pun pasti ada yang namanya orang nakal ya. Tapi kembali lagi, always check on the checklist lah. Sebagai investor, saya sendiri sebagai investor, kita cek checklistnya saja. Kalau checklistnya kurang lebih semuanya low risk, it's worth to invest gitu kan. Jadi saya kembalikan lagi ke trusty-nya karena memang satu, kita orangnya gampang dicari kok gitu. Kita bukan orang yang susah dicari, kita orang yang gampang dicari. Kedua adalah kita jelas timeline-nya. Jadi dan juga misalkan nih kalau kita dengan pihak-pihak ketiga, kita kan nantinya bisa kawan-kawan cek juga karena kan namanya project blockchain ya, semuanya kan terbuka. Bahwa kita payment-nya direct ke vendor itu semua dengan cash basis. Karena seperti yang saya katakan tadi, contohnya dengan vendor ketiga tadi kan kita konsepnya motong profit mereka. Sama seperti real vouchers lah. Konsepnya seperti apa? Mereka get more revenue, 5% more revenue, mereka reduce 5% net profit. By logic, mereka punya revenue naik. Total net profitnya saja yang turun, tetapi total kuantumnya lebih tinggi. Sehingga konsep tadi ada resiko pengepulan di satu itu lebih terminimalisir. Kira-kira seperti itu mungkin jawaban saya, tapi tentu saja saya suka banget kalau investors tanya yang cukup detail. Saya kepingin supaya kawan-kawan investor ini betul-betul nyaman untuk berinvestasi di Motoverse, dan pertanyaan seperti itu kita akan open, bahkan nanti kalau mau tanya langsung di direct, kita punya MOD, kita punya CMO, Pak Regi dan sebagainya, silahkan tanya langsung, nggak apa-apa. Gitu. Thank you so much nih pertanyaannya.
Thank you Bro Roni. Beli rasa sudah detail kali ya Om Don ya. Makasih pertanyaannya Om Don. Luar biasa pertanyaan, luar biasa. Iya. Karena kan sebenarnya kalau beli lihat sih ini sih lebih gini. Karena kan sebenarnya tanpa adanya Motoverse sendiri pun juga ya macet di mana-mana, betul nggak? Tapi gimana caranya kita bisa menikmati dalam macet ria, tapi kita tetap produktif gitu bro ya? Betul. Semoga aja tadi kan juga sudah di-spill sedikit bahwasanya nanti tadi Motoverse juga melakukan pendekatan dengan salah satu brand juga kan yang untuk istilahnya kedepannya, memang kedepannya salah satu agenda dari G20 nanti kan untuk gini pengurangan istilahnya kedepannya bakal electric vehicle tuh bakal jalan tuh loh. Termasuk beli juga kan kerja di Mitsubishi ya. Ini kita semua memang konsen bro untuk istilahnya kayak memproduce electric vehicle tuh loh. Kayak sekarang kan yang sudah jalan kan Indonesia kayak Hyundai kan udah mengeluarkan beberapa produknya juga kan di bidang elektrik gitu loh. Gitu. Oke, thank you pertanyaannya Om Don. Mungkin terakhir gini bro, secara bisnis kan beli lihat ini keren banget bro. Dari konsep, dari semua sisi marketing. Jadi semua sisi kayaknya bro Roni sudah perhitungkan ya. Karena mungkin bro Roni basicnya juga seorang entrepreneur ya. Nah cuman yang beli menarik tadi itu adalah balancingnya ada 10% ke charity itu loh. Itu keren bro. Karena tidak semua project memikirkan ke sana. Dan 10% menurut beli sangat wow ya, sangat besar sekali bro gitu loh. Nah, cuman di sini pertanyaannya singkat, bro jawab singkat aja, karena juga waktu bro ya. Kira-kira nanti untuk pendistribusian dari charity tersebut, ada pihak ketiga nggak yang kira-kira bisa dipercaya bro? Misalnya kerjasama sama kita bisa atau mungkin yang institusi yang charity lainnya yang secara gini bagus gitu loh bro. Iya betul. Mungkin gini, konsep kita dalam Charity Foundation ini supaya menghindari adanya potensi-potensi yang nano-nano, foundation yang kita berikan itu dalam bentuk barang. Jadi kita nanti bisa kelihatan tuh kita punya schedule dan sebagainya. Jadi mus akan sebagian besar itu adalah kenapa sih dalam bentuk barang atau kenapa sih dalam bentuk beasiswa dan teman-temannya itu barang-barang yang tidak bisa dalam tanda kutip dimainkan begitu ya. Maksudnya kita belajar dari sisi bagaimana sih Pemda DKI dan kemudian teman-teman di birokrasi itu menghindari adanya KKN tadi adalah dengan mengkonvert yang namanya cash basis foundation charity menjadi barang basis foundation charity. Tujuannya adalah supaya tersalurkannya itu direct begitu. Kemudian apakah ada potensi kerjasama dengan beberapa foundation charity? Yes, kita pernah melakukan foundation yang operasi katarak gratis sebanyak 100.000 mata terakhir pada saat sebelum COVID. Jadi itu adalah salah satu bentuk charity yang kita lakukan atau CSR yang kita lakukan adalah kita berikan benefitnya langsung ke pihak yang kurang menguntungkan itu. Jadi lebih ke sana sih arahnya supaya menghindari adanya yang tidak enak gitu lah ya. Thank you Bro Roni. Ini ama malam ini spesial banget loh bro. Biasanya kami di Dex Capital maksimal 1,5 jam bro. Oh gitu. Tapi karena ini ama perdana, teman-teman juga excited banget. Ya kita kasih bonus lah 1/2 jam nih. Bahkan ada beberapa yang DM saya nih, ini boleh juga Motoverse nih beli. Thank you. Nanti perempatnya kita di sini. Nah terakhir sebelum beli akhiri closing statement bro dari Bro Roni sama teman-teman. Ya boleh ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Dex Capital. Saya terus terang ama yang seperti ini saya sangat appreciate dan saya suka banget karena teman-teman aktif dan teman-teman juga sebagai investors. Kita sama-sama investor ya. Saya kan juga investors. Itu sama-sama kritis. Jadi mungkin kata closing statement saya adalah when you invest in something that you feel safe gitu ya. Jadi untuk bisa you feel safe, ask questions. Jadi kita always open for asking a lot of questions. Kita sangat-sangat open. Mau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa lainnya kita always open. Mau bahasa Chinese kita juga always open. Jadi kembali lagi we leave it to you guys. Tapi anything you want to ask, please come to our social media. Thank you banget buat Dex Capital. Saya doakan maju dan saya rasa komunitasnya sangat aktif, sangat kritis luar biasa. Ini saya paling doyan banget nih. Thank you untuk supportnya dan good night untuk semuanya ya. Oke, terima kasih banyak Bro Roni, Bro Frank sama Bro Regi. Thank you banget. Ya semoga proyeknya sukses bro ya. Dan targetnya semua kecapai.
Oke, mungkin Bli tutup dulu rangkaian AMA malam hari ini bersama Motovers. Sekali lagi, terima kasih banyak Bro Roni, Bro Regi, sama Bro Feng, sama Dex Lover atas partisipasinya malam ini. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Thank you, malam semuanya. Thank you all. Thank you.